Halo guys, kembali lagi bersama saya Zubaili Usman. Nah, di hari ini tanggal berapa ya? Coba saya lihat. Tanggal 7 Mei 2026. Saya tuh kembali lagi bermain game The Legend of Neverland ya guys. Nah, karena apa bang? Nah, jadi saya tuh kemarin ada lihat ini yang namanya kolaborasi Black Clover ya. Bahwasanya di sini ada namanya cerita kolaborasi guys ya. Dimulai dari tanggal 1 ya bulan Mei sampai tanggal 14 bulan Mei. Kenapa Bang saya buatkan konten yang terpisah ya? Karena kalau bikin konten cerita mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama ya guys. Karena waktu kemarin aja tuh sampai 1 jam lebih loh. Bayangin tambah cerita bahkan bisa sampai sekian-sekian ya 1 jam 30 menit kek atau 2 jam kek gitu kan. Jadi kalian tuh kalau menonton pasti akan merasa bosan. Tapi kalau kalian tuh tidak bosan, saya tuh hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua yang telah menyimak ya dan menonton dan apa namanya meresapi yang saya katakan di konten ya, baik konten yang kemarin maupun konten yang sekarang ya guys. Terima kasih banyak ya, kalian tuh adalah orang yang sangat baik sekali ya guys ya. Oke. Nah, jadi hari ini ya ada kesempatan saya tuh suara bagus ya kan, suara merdu ya kan, suara yang familiar ya kan. Nah, jadi saya tuh akan bikin konten ya di sini ya berjudul tertulis di sini ya di ini apa namanya di kolaborasi ya yang warna merah di sini hadiahnya ada set warna pelangi ya guys ya. Di sini ya yang di atas ini yang tertulis judulnya anomali di luar kota ya guys. Di sini menyuruhnya berbicara dengan Casey ya. Oke, jadi saya tuh akan pergi ke Casey ya guys. Nah, BTW ya karakter saya seperti ini guys ya. Untuk sekarang ini saya tuh menggunakan custom dari Gardenia guys. Nah, jadi kebetulan kemarin saya tuh ada lihat ini Real Mirror ya lebih tepatnya. Saya tuh mendapatkan ranking di 42 guys. Kasihan banget padahal di video kemarin saya tuh sempat menyentuh ranking 36 atau 38 kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang saya tuh mendapat di 42 aja. Tapi syukurlah alhamdulillah saya dapat koin yang apa namanya? Hadiah yang 25.000 guys. Sudah beli custom nih guys, custom si Daisy ya guys. Oke. Dan sampai jumpa di video apa namanya? Bukan sampai jumpa di video berikutnya sih, tapi sampai jumpa di apa namanya ini? Di trial mirror floor selanjutnya guys ya. Jadi untuk bisa mendapatkan custom yang lebih banyak lagi. Tapi ini bukan video sih saya dudukkan tapi untuk konten trial mirror floor. Oke. Nah, jadi kalau masalah top satunya siapa Bang? Nah, untuk top satu sekarang ya, time mirror ini ya. Itu Zaril guys, top satu ya Zaril ya. Kalau lihat di bawah ini ya ini sebenarnya sih gak usah kalian lihat ya. Karena banyak ya player di sini ya, mereka itu ini saya 42 ya guys. Oke. Apa namanya? Si anunya siapa ya? Apprentice saya ini ya, Sorar ya. Sorar ini 45 ya guys. Ada lagi gak yang lainnya? Nggak ada ya. Ini Elewelina ada di 36 guys. Jadi saya itu tersalib ya guys, tersalib oleh si Elewelin. Oke. Nah, di sini dalam konten kali ini jadi saya itu ada kesempatan ya membuat judul apa namanya ceritanya anomali di luar kota ya. Gimana ya guys? Apakah siap-siap? Apakah saya itu akan menuju ke tempat TKP-nya guys? Oke, jadi saya itu akan pergi ke sana ya tanpa basa-basi. Saya tekan aja. Langsung kita teleportasi menuju ke tempat yang ada masalah. Di sini tempatnya kebetulan di Sopila ya. Masih di Sopila tapi di luar kota gitu guys. Oke, di luar agak kerajaan gitu kan. Di sini Casey katanya, ini tidak terlihat bagus. Kata Zubaidah, Casey kau di sini. Hei Zubaidah, terjadi anomali. Itu katanya dari Casey. Anomali ini maksudnya apa nih? Ini infiltrasi dimensi. Nah, jadi aku datang untuk memeriksa. Infiltrasi dimensi itu apa tuh kayak? Semacam retakan dimensi kayaknya. Oke. Zubaidah, aku baru saja mendengar kau mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Iya sih, karena si Casey yang mengundang si Zubaidah ya kan dalam cerita ini. Ya, biasanya kan Zubaidah itu karakternya gimana ya?
bisa dibilang karakter bisa bantu serba bisa itu kan. Jadi kalau ada masalah siap gitu kan. Nah, jadi siap siaga kayak polisi gitu. Yang jelas bukan polisi negara kita. Oke, kalau polisi negara kita pasti harus ada uangnya ya guys. Anjay. Tapi saya tuh nggak bahas politik ya. Tapi ini bahas tentang game The Legend of Valorant aja. Oke. Berikutnya kata kasih lagi. Ya, aku khawatir anomali ini ada hubungannya dengan iblis. Waduh, ya ini emang iblis. Ini kayak pasti si Asta ya. Karena Asta itu kan iblis. Karena di The Legend of Valorant itu iblis tuh gimana ya, sensitif itu kan. Bahkan di game Genshin Impact aja kayak abyss ya. Tapi abyss itu kan iblis ya bahasa lain. Itu juga anomali yang sangat meresahkan ya. Bahkan beberapa penduduk pun juga khawatir dan juga bisa menyebabkan kematian gitu kan, bisa merusak alam, orang hilang nyawa gitu kan, bahkan paradok waktu pun berjalan ya. Misalnya itu kayak semacam merusak game tersebut, merusak dunia apa nah, kalau di Genshin Impact tuh dunia Teyvat ya, kalau dunia The Legend of Valorant itu dunia Kabbalah ya guys. Nah jadi dunia Kabbalah itu kalau ada iblis pasti akan sangat-sangat merepotkan sekali ya, apalagi penduduk yang ada di Sofala maupun Tauawak ya, maupun kota-kota maupun daratan-daratan yang lainnya yang ada di pohon Kabbalah. Nah jadi si Kase gitu panik dia tuh, kalau iblis tuh panik itu guys. Nah oke, saya tuh lihat. Tapi iblis sudah lama tidak terlihat kan? Itu kata Zubeda. Jadi dia tuh bilang sudah lama tidak terlihat. Iya sih lama, karena iblis tuh biasanya kalau di game apapun pasti dia tuh akan kalah oleh cahaya. Jadinya iblis tuh akan lenyap, jadinya muncul iblis yang lain yang lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Itu pasti. Tapi ini iblis yang ini kayak aneh itu, karena ini Asta guys. Saya yakin pasti ini si Asta. Oke, saya tekan. Benar. Tapi ini memang memancarkan aura jahat. Oke. Aku perlu tinggal di sini sedikit lebih lama. Bisakah kau membantuku dan melaporkan ini kepada para pengusir iblis? Oh, jadi si Casey ini menyuruh si Zubaidah ini untuk mencari pendeta atau apalah gitu kan, untuk mengusir si iblis. Jadi ini kita tuh siapa tuh yang akan diundang tuh untuk mengikuti acara tersebut, untuk apa namanya, mengusir iblis ya kan. Di sini setnya 75 guys ya, accept nya dari 75. Oke. Stack pertama sudah muncul ya guys. Saya tuh nggak kelihatan tadi, entah kenapa saya tuh kecepatan ya, terlalu kecepatan. Tunggu sebentar. Jadi di sini anomali di lokota ini masih berlanjut ya. Jadi di sini menyuruh berbicara dengan Raymond. Ini Raymond siapa nih guys? Yang jelas nih bukan Raymond Chin ya. Raymond Chin yang ada di YouTube itu kan dia tuh channel kontennya motivasi ya, motivator sama edukator ya guys, motivasi dan edukasi ya. Jadi masalah-masalah bisnis ya kan, masalah pengalaman hidup, itu masalah skill set. Raymond Chin emang jagonya. Ini apakah Raymond itu juga ya? Tidak ya, ini Raymond fiksi ya, bukan Raymond nyata. Oke, jadi saya lanjutkan jalannya menggunakan teleportasi ya, pasti biar cepat gitu kan. Oke, di sini ya kata Sepila Raymond ini. Oh ya, saya tuh lupa ya. Kemarin itu kan Raymond itu sebagai pendeta gereja ya. Jadi ya hampir mirip lah kayak Raymond Chin yang ada di YouTube kan. Dia tuh kayak gimana ya, pencerah gitu ya, motivator ya kan. Walaupun beda jenis pekerjaan itu sudah pasti. Nah, jadi kalau ini kan pendeta. Oke, saya tuh dekatkan aja si Raymond ini. Dia tuh titik-titik ya guys, jadi nggak bilang apa-apa. Jadi kita tuh harus tanyakan di sini anomali di luar kota bisa menyerahkan ini ya. Oke, Zubaidah bilang Dekan Raymond, apakah ini nama panjang atau apalah gitu kan. Aku punya berita penting untuk para pengusir iblis ya. Seperti saya bilang tadi ya, pengusir iblis pasti tidak jauh dari namanya pendeta ya guys. 75 guys, apa set pelangi. Ini hadiahnya ya, 75 set pelangi guys. Kata Raymond, waktu yang sangat tidak tepat. Prancis. Kok Prancis nih? Apakah negara Prancis? Ini bukan negara Prancis guys. Apalah ini kayak typo guys. Apalah gitu kan. Kapten pengusir iblis.
sedang pergi dan beberapa anggota pengusir iblis yang berada di gereja baru saja pergi mengejar seseorang yang dirasuki iblis. Buset, kata saya. Jadi ada beberapa anggota yang di gereja itu harus mencari orang-orang yang kerasukan gitu kan. Di sini orang kerasukan ini seorang ya, bukan orang yang banyak tapi satu orang doang. Itu siapa kira-kira ya guys? Tapi saya itu kurang tahu juga ya. Tapi coba saya lihat di next ya. Zubaida bilang seorang dirasuki iblis. Benarkah? Itu tanya Zubaida. Raymond bilang, aku tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri ya. Jadi dia tuh nggak berbohong ya guys. Jadi dia tuh melihat dengan mata langsung ya, mata kepala, bukan yang jelas bukan mata batin, tapi mata yang ada di kepala. Jadinya dia itu melihat orang yang kerasukan gitu kan. Ini kayaknya sih orang yang kerasukan ini pasti siapa ya? Tapi yang Asta bukan kerasukan, memang dia tuh sudah iblis kok, kerasukan aja kan. Oke. Berikutnya Raymond bilang seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun dengan tanduk iblis di kepalanya dan sayap iblis di punggungnya. Itu menakutkan. Waduh, mengerikan. Ya, di sini nggak bilang mata merah sangat ya, tapi ada tanduknya kepalanya, ada tanduknya dan sayap iblis di punggungnya ya kan. Nah, jadi dia tuh remaja usia 15 tahun. Jadi ini tidak jauh dari si Asta kayak. Tapi kalau Asta sih apakah ada tanduk? Saya tuh lihat kemarin tuh gak ada tanduk ya. Apakah dia tuh berevolusi? Saya tuh kurang tahu juga sih. Coba saya lihat nextnya berikutnya. Kemana para pengusir iblis pergi? Itu tanya si Zubaidah ya. Oke, si Rema bilang ke sini. Ya ke sini nih, mana maksudnya kemana nih? Harus ikuti dia gitu kah? Oke, coba saya atau si ini ikuti si Raymond ini ya guys. Oke. Terima kasih, aku akan mencari tahu, itu kata Zubeda. Oke, di sini ya judulnya berubah ya. Jadi eksorsis tidak beruntung, mengejar eksorsis. Jadi eksorsis ya guys. Oke. Jadi coba saya tekan. Teleport lagi ya guys, menuju ke tempat TKP-nya guys. Di sini tempatnya apa namanya nih? Tanda tanya guys, tunggu sebentar. Ini kok tanda tanya guys? Malah petanya nggak bisa dipencet guys. Tempatnya apa nih guys? Ini semacam Twilight Forest kayaknya ya, yang di lantai berapa itu kan? Kayaknya di atas villa itu ada semacam daratan ya. Ada tingkatan lagi di atas itu namanya Twilight Forest, kayaknya hutan-hutan gitu kan. Di sini tandanya guys, tanda tanya. Jadinya kita itu nggak tahu ini di mana lokasinya. Nanti saya tuh coba carikan. Nanti saya tuh akan beritahukan ini lokasi seperti apa gitu guys. Di sini ciri khasnya ada ini kepompong apa nih besar ya. Bisa kita tidur, bisa menjadi camping ya guys. Besar banget nih. Ya besar banget ya guys. Ini peta apakah luas satu kurang tahu juga. Karena kita itu mengikuti mengikuti quest yang ada di sini ya. Quest yang berjudul ya semacam kolaborasi ya gitu kan, di sini tertulis ya. Quest cerita kolaborasi itu kan. Yang pasti targetnya si Asta ya kan, bukan si Yuno sama si Noli, bukan dia. Tapi kalau mungkin sih dalam cerita ini mereka mungkin akan terlibat, itu sudah pasti. Itu kan cari si eksorsis ini, anggota eksorsis. Coba sebelum saya tekan lihat nih ada berapa ya guys. Coba saya lihat di sini laki-laki semua ya guys ya, laki-laki semua. Coba saya dekatkan. Di sini ada 5 orang ya guys ya, pakaiannya itu sama. Ini rambutnya warna apa nih, hitam ya. Ini ada hijau kekuningan, apalah coklat apalah gitu kan. Ini hijau kehitaman, ini merah, agak merah gimana, merah doff ya. Ini coklat ya. Jadi ada 5 orang. Ini anggota eksorsis semua, anggota eksorsis ya. Berlima itu anggota eksorsis. Biasakan yang paling depan aja ya. Dia tuh bilang bingung ya, dia tuh apa tuh, kenapa ada orang lain kan di sini katanya ya kan. Oke, kalau sini kan sepertinya ini sama juga guys ya, jadi pokoknya sama juga. Apakah ada yang beda lagi? Coba sini sama juga guys. Jadi mereka ini emang gimana ya anunya ya, mereka nggak mau bilang apa-apa itu. Apakah mereka itu boneka atau robot atau apa itu, atau siluman ya, siluman yang menjadi manusia ya, itu bisa jadi. Nah jadi berikutnya coba saya tekan next, bukan next sih, tapi ini mengikuti ya.
Sini tertulis itu para pengusir iblis. Aku Zubeda dari pengumpulan petualang. Apa yang terjadi? Bagaimana kau terluka? Itu tanya. Ini tanya anggota eksorsis bilang, kami mengejar manusia yang dirasuki iblis, tapi kami dikepung oleh monster dan menderita kerugian besar ya. Ya jadi mereka ini apa namanya? Dikepung oleh monster, menderita kerugian besar. Jadi mereka ini mungkin terluka ya, membeli obat atau apalah karena mungkin mereka ini monsternya mengambil harta mereka kayak perampok gitu kan, bisa jadi. Nah selain itu mungkin monster ini mengambil peralatan mereka ya, jadinya mereka tuh harus bertempur dengan tangan kosong bisa jadi, atau mereka tuh hanya menggunakan senjata ataupun peralatan medis untuk mengalahkan monster dan sehingga sumber daya mereka juga terhabis itu. Misalnya jadi apa ya, mau ngejar orang kerasukan setan ataupun kerasukan iblis tapi malah kehabisan di sana melawan monster. Ya ini sangat kewalahan sekali ya guys. Kasihan banget nih anggota eksorsis. Apakah ada hal yang bisa aku bantu? Itu kata tanya Zubaida. Anggota eksorsis bilang, kami menandainya dengan seni rahasia para mengusir iblis. Tetapi durasi dan jangkauan deteksi tanda itu terbatas. Jika tanda itu memudar atau dia keluar dari jangkauan, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Buset, ini ada seni rahasia katanya dari si pengusir iblis, bahwasanya penggunaan tersebut penggunaan atas durasi ya. Setiap menggunakan mantra ya pasti ada durasinya. Itu ada jangkauan juga tapi terbatas misalnya dia tuh gak luas dan durasinya bisa jadi singkat. Nah jikalau gak luas tapi singkat ya kan, itu kan sangat tidak efisien sekali ya guys ya. Jadinya kalau dia mudar ya, dia tuh akan keluar dari jangkauan katanya di sini ya. Ini dia apa nih guys? Jadi saya kurang tahu juga. Akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Ini mungkin si orang yang kerasukan setan ya. Jadi dia tuh mungkin disegel kayak. Coba saya lihat nanti ya. Saya tuh kurang tahu juga. Tapi ini konteksnya dia siapa tuh? Apakah dia mantra atau dia si kerasukan setan atau dia si pengusir iblis? Ya, karena itu ada 3 macam ya. Karena dia di sini bisa jadi benda atau orang. Ya, karena di game Nevada ini agak aneh itu konsep lore-nya. Tapi walaupun aneh sih seru sih. Oke, lanjut lagi di sini bilang jika memungkinkan. Oke. Aku harap kau bisa membantu melacaknya sampai bala bantuan kita tiba. Ya itu sudah pasti dong ya. Beda ini kan orang petualang yang sangat hebat sekali ya guys ya. Dia itu sudah menjelajah antara alam semesta yang ada bukan Teva sih, tapi ini di Kabbalah ya guys. Oke. Mengerti, serahkan padaku ya. Jadi beda ini orang yang pede banget guys. Oke, anggota asasi bilang ini adalah alat khusus yang kami gunakan untuk melacak target. Ini akan memandumu. Anjay. Ada alat anggota asasi ini bilang memberikan alat ya kan. Alat apa nih guys? Coba saya lihat apakah ada alat. Sebenarnya sih game ini kan nggak terlalu lengkap gitu sih, tapi yang jelas memberikan alat ya udah ada alat gitu kan. Oke, lanjut. Di sini tertulis permintaan eksorsis melacak target. Oke guys, lanjut. Teleport lagi guys. Di sini oke. Kemarin tadi itu kan saya tunjukkan di sini ya guys. Ini dunia ya guys. Scroll ke bawah ya guys, scroll. Di sini adanya Katmau Graceland. Di atas ini ada Twilight Rainforest ya. Jadi yang tadi itu adalah berada di Twilight Rainforest. Lantai 1, 2, 3 itu saya kurang tahu. Tapi kalau ada kepompong itu pasti yang 3 guys ya. Kalau yang satu itu tidak ada yang kepompong bulat itu gak ada. Nah, jadi sekarang di sini ada di Sleeping Island di lantai 1 guys. Oke, coba tekan di sini. Oke, tunggu sebentar. Ini kok di Sleeping Island ini kayaknya salah tekan. Biasanya kalau cerita quest itu petanya gak ada guys. Kalau ini kan bisa dicek guys ya. Nah, itu kan bisa dicek. Ini bukan, ini salah tekan. Maaf, sorry ya guys ya. Maaf sekali ya guys, karena saya tuh kesilapan tadi ya, karena apalah gitu kan. Nah lihat nih, kalau ini kan dia tuh gak bisa tekan guys ya. Dia tuh gak bisa tekan. Lanjut lagi guys ya. Zubaida, aku merasakan kehadiran monster. Itu kata si Iris ya. Ya, di depan. Tunggu, tidak.
ke sebelah kiri, tidak, di belakang kita juga. Buset, Zubaidah juga bingung nih. Ini mau di depan bukan, di sebelah kiri juga bukan, kanan juga bukan, di belakang juga bukan. Karena mereka ini merasakan ya, Zubaidah maupun Iris, monsternya tersebut ada di mana-mana. Misalnya ada di belakang, di atas, kayak di bawah itu ya, itu katanya. Jadi dia ini konsepnya pasti 4 dimensi ya, bukan 3 dimensi lagi. Monster menggerak, roar, anjay, roar. Oh tidak, baiklah kita dikepung, anjay si Iris. Roar, menggeram lagi ya guys. Beda-beda mereka agak agresif, bersiaplah untuk bertarung Iris. Ya, tanpa basa-basi si Iris ya guys. Sihir penciptaan angin, Wind Blast Shower. Waduh, ini tanda tanya guys. Coba tebak, hayo, coba tebak nih siapa guys? Apakah si Nole? Apakah si Yuno ya, Yuno namanya? Atau si Asta? Tapi kelihatan sih kalau elemental angin kemarin ya, pasti tidak jauh dari si Yuno karena Yuno itu ada api dan angin. Sedangkan Asta elemental holy. Kalau Nole itu elemental tanah dan air. Oke, coba tebak apakah ini Yuno atau Asta atau Nole? Coba kalian tebak, ayo. Oke. Kalian tuh bisa komentar. Oke. Ya sebenarnya sih ini jawabannya akan terungkap di next ya. Tapi nggak masalah. Oke, coba saya tekan ini siapa? Tapi saya tebak nih Yuno ya pasti. Anjay, benar guys. Yuno guys, buset dah saya. Di sini Yuno kok agak aneh itu kan, kok ada hijau-hijaunya itu kan. Benda itu hijau. Aduh, benda itu hijau ya guys. Sebelah Yuno nih hijau ya guys. Aduh, ini kok apa nih error atau apalah gitu kan. Di sini katanya, apakah kau baik-baik saja? Itu katanya dari si Yuno. Aduh, ini Yuno nih kenapa nih kok sebelahnya warna hijau tapi sebelahnya lagi masih normal. Ini kayaknya error sistem atau error dimensi, itu saya tuh kurang tahu ya. Itu coba tanya pada pihak studio ya, pihak studio apa namanya, Arc Games ya pasti. Zubaidah bilang aku baik-baik saja, terima kasih, aku Zubaidah dan ini temanku Iris ya. Aku Yuno, bilang si Yuno. Zubaidah bilang, kau bala bantuan dari pengusir iblis kan? Waktu yang tepat. Sekarang iblis tidak punya tempat untuk lari. Buset, mentang-mentang sudah ada si pengusir iblis, iblis pun sungkem gitu kan. Padahal kan iblis pasti akan lebih kuat dari yang ini, yang si Yuno atau apalah gitu kan. Mungkin iblis ini akan kenal si Yuno karena iblis kan si Asta ya. Jadi mungkin mereka itu akan kenal gitu kan. Jadi ini agak paradoks sih sebenarnya. Mau menangkap iblis tapi yang iblis itu teman guys ya. Jadi yang counternya itu teman juga. Nah jadi itu yang aneh guys. Jadi si Yuno bilang, iblis kau melihatnya, itu katanya. Beda bilang, aku belum mengejar tapi dengan pelacak ini aku akan segera berhasil. Benar, itu kata Yuno. Tidak ada waktu untuk disisakan, ayo pergi. Jadi dia mereka ini nggak basa-basi ya. Yang penting kejar terus sampai mampus, sampai ketemu. Biar kita biar kita puas ya. Kita puas dan istirahat. Ya, jadi kita itu gak terlalu tertekan ya kalau ada iblis di kepala di The Legend of Valen ya lebih tepatnya. Oke. Jadi di sini bekerja sama terus melacak target. Oke, saya tekan. Oke, ini berjalan terus ya guys. Oke, sudah sampai. Dia bilang pelacak mengatakan itu ada di sini, tapi kenapa aku tidak melihat siapapun? Ya namanya juga makhluk gaib. Kok harus bisa lihat dengan mata? Mereka itu kan bersembunyi di balik dimensi ya kan? Mereka itu bisa muncul kapan aja, mau di atas, di bawah, di kanan, kiri, depan, belakang, itu bisa aja mereka. Karena mereka itu gak menggunakan tempat yang seperti biasanya. Mereka itu dimensinya dimensi 4 ya guys, bukan dimensi 3. Si Yuno bilang, "Hei Asta, kau di sini kan?" Itu katanya. Sudah saya bilang, ini Asta ini iblis ya. Tak pasti. Apakah bukan?
atau apalah kan, iblis atau bukan, saya itu kurang tahu juga. Tapi di sini Asta agak aneh juga kan bentuknya. Kau juga di sini, akhirnya seorang yang kukenal. Si Asta ini sebelah mana nih, sebelah gambar kiri ya, dia itu kayak error, kayak hitam hitam gelap-gelap itu kan. Ini kayaknya sih gambarnya sih agak aneh juga, kenapa gambar setengah gitu kan. Kalau kan sebelah kanan gitu kan, kalau si Asta sebelah kiri malah. Zubaida bilang, hah, siapa sebenarnya ini? Siapa sebenarnya ini? Jadi Zubaida ini shock gitu, kaget gitu kan. Nah, jadi bilang, maaf, aku tidak menjelaskan sebelumnya. Aku bukan bala bantuan dari pengusir iblis. Ya, itu yang pertama guys. Si ini bukan bala bantuan dari si pengusir iblis. Ya, sudah pasti yang kamu maksud ya, pengusir iblis yang kamu maksud. Tetapi aku juga mencarinya. Mencarinya ini siapa? Pasti ya si Asta ya guys, karena Asta itu kan iblis. Jangan biarkan penampilannya menipumu. Dia bukan orang jahat. Bahkan dia adalah salah satu dari sedikit orang baik yang bodoh. Buset, kata saya kan. Emang penampilan si Asta emang sangar, ngeri. Apalagi sebelahnya itu kayak monster itu kan, kayak iblis itu kan, warna hitam ya kan. Tapi dia itu hanyalah remaja biasa ya kan, remaja yang baik dan bodoh. Itu katanya dari si Asta bilang, siapa yang kau sebut bodoh? Dasar brengsek. Anjay, menyala Astaku, anjay, menyala abangku, bukan Astaku, karena saya tuh nggak punya Asta ya kan. Jadi sini bilang si Asta ya, sama-sama bahasa kasar ya kan, bodoh dan brengsek, anjay. Zubedah bilang, kalian berdua sepertinya dekat. Ya dekat dong, karena mereka ini kan satu universe ya, satu alam semesta gitu kan. Nah, jadi jangan heran gitu kan. Nah, jadi di sini tertulis kunci untuk kembali berbicara dengan Asta. Satu sebelum tekan, lihat nih penampilan mereka itu kayak ya kan. Si kalau lihat sebelah kini ya, kalau tuh berbalik arah. Ini kelihatan kayak ada sayapnya ya, sayap hijau di sebelah kiri. Sedangkan si Asta sayap hijaunya di sebelah kanan kalau lihat dari sini. Ya, mereka ini kalau berdiri berbarengan ya misalnya. Si Asta ini melengkapi si tuh sayap kiri, si Asta kayak sayap kanan. Si tuh sayap hijau, Asta tuh sayap hitam. Oke, di penampilannya seperti ini guys. Oke, saya dulu lihat lebih dekat ya. Ini. Aduh, malah tertekan. Aku Asta dari Black Bulls, seorang Magic Knight dari kerajaan Clover. Iya, si Asta bilang gitu guys. Penampilannya juga sangar. Ya, sangar banget ya kan. Walaupun remaja ya kan. Kunci untuk kembali sedang melaksanakan. Tunggu sebentar ya kan. Tunggu sebentar, saya tuh mereview karakternya guys. Aduh, ini kok hilang. Waduh, karakter saya kok hilang guys. Waduh, karakter saya goib nih guys, kok hilang ya. Hilang karakter saya guys. Waduh, ini parah banget guys, karakter saya hilang. Waduh, karakter saya sudah masuk ke dimensi 4 ya guys. Waduh, ini parah banget. Tapi yang tidaknya saya tuh mereview nih guys. Ini pedang apalah nih kan, karakter gak ada gitu kan. Flower Fairy kok ada, itu masih belayang, tapi karakter saya itu hilang guys, hilang anjay. Ini gimana cara? Ini gamenya ini ngebug guys, apalah itu kan, baru review dan Asta kok karakter saya yang ikut ngebug gitu kan. Memang mereka ini anomali ya kan. Ini saya lihat penampilannya seperti ini guys ya, lebih kurang seperti ini ya guys. Si Asta seperti ini, seperti ini. Penampilan karakter saya ya seperti ini, pedang melayang. Coba saya tekan nih, buku melayang guys. Waduh, ini parah banget. Coba saya serang, malah serangannya itu kayak goib itu kan, kayak setan, kayak kayak jin gitu kan. Gak ada gambarnya, gak ada tokohnya. Kalau dari sini masih ada ya kan, kalau dari sini masih ada menggunakan pakaian si Gardelia. Tapi kok ini error guys. Waduh, ini parah banget. Arc Games coba fix dong ini bug apalah itu kan. Oke, jadi daripada merasa bug ini ya, coba saya keliling ya, lebih kurang seperti ini guys. Coba gunakan kendaraan seperti apa guys. Waduh, ini malah gak ada guys. Kasihan banget saya, malah ini kasihan banget ini kan, malah ini apa namanya, bebek terbang nih malah nggak ada pengemudinya guys. Waduh, ini parah banget guys. Ya nih nggak ada pengemudinya guys. Waduh,
mau mereview cerita kolaborasi malah menemukan bug ya guys. Waduh, ini parah banget nih. Tapi lucu juga sih kan. Coba saya gunakan yang lainnya, mon lainnya. Mon apa namanya? Yang ini guys. Coba saya lihat. Tunggu sebentar ya guys. Yang mana nih guys? Ini lightning fog ya. Coba saya tekan. Oke, di sini aduh ini nggak ada orangnya guys. Nggak ada orangnya guys. Lihat nih kan, nggak ada orangnya guys. Ini yang ada Florveria, Snapchat sama Francis. Ini serigala. Ini orangnya nggak ada guys. Ini parah banget guys, nggak ada orangnya. Ini sekiranya masih bisa ditekan ya. Tapi ditekan tuh oleh jin, bukan si Zubaida, tapi oleh jin ya guys. Jadi ingat ini oleh jin. Waduh, ini parah banget. Ini baru muncul guys. Hore, muncul kembali ya guys. Hore, muncul kembali. Selamat datang kembali wahai Zubaida, sudah bersembunyi di dimensi keempat ya guys. Lain kali jangan sembunyi ya ke dimensi 4, awas aja nanti. Oke, berikutnya lanjut ke Asta. Aku Asta. Oke, ini sudah bilang dari kerajaan Black Clover ya. Karena judul aja Black Clover. Oke, di sini kunci untuk kembali. Oke. You know siapa ini? Si Asta bilang. Ini Zubaida yang melecakmu. Kita bertemu di jalan ke sini. Baik, beberapa orang lain mencoba menangkapku tadi, tapi aku benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Iya benar, karena mereka itu mendeteksi bahwasanya Anda itu adalah iblis. Bahwasanya kamu si Asta itu iblis. Jadi mereka itu pikir kalau iblis itu adalah anomali yang harus ditangkap gitu kan. Harus dimusnahkan atau dimutilasi gitu kan ya, bisa bilang gitu lah guys. Karena kalau dunia fantasi iblis itu akan bermasalah, apalagi dunia nyata sih iblis itu gak bisa kita bunuh ya, tapi kalau di dunia fantasi pasti bisa kita bunuh. Maupun kalau iblis itu baik maupun jelek ya, maupun buruk, itu tetap sama aja guys. Iblis ya iblis, jadi mereka itu tidak akan pernah baik gitu. Itu di mata semua makhluk, baik itu manusia, jin maupun malaikat. Nah, itu konsep iblis. Tapi kalau malaikat itu sudah pasti baik banget ya kan. Kalau manusia itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau jin itu bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Tapi kalau jin dengan iblis itu apakah sama? Ya itu beda guys. Kalau iblis itu kan emang dasarnya jin yang diperkuat. Misalnya jin itu ada semacam kemampuan khusus gitu. Dia itu akan berubah menjadi iblis. Tapi kalau jin itu belum tentu iblis, tapi iblis itu sudah pasti jin. Ya, lebih kurang situ guys kalau masalah konsep. Tapi saya itu kurang tahu juga sih kalau konsep iblis itu seperti apa guys. Tapi di dalam agama Islam iblis itu memang dasarnya dari jin. Cuman iblis ini dia itu lebih dominan pada ilmu ilmu pengetahuan sama kekuatan. Itu sudah pasti. Karena jin itu nggak ada ilmu pengetahuan guys. Ya, karena jin itu bodoh ya guys. Walaupun saya ini sedang berbicara, bahkan iblis jin pun tersinggung ya guys. Ya, jadi saya tuh nggak mau bilang lagi pada dia, oke? Jadi lanjutkan cerita lagi. Asta bilang di sini, aku Asta dari Black Bulls, oke? Pria yang akan menjadi raja penyihir. Ya, seperti artefak maupun item kemarin dah, baik itu kartu takdir maupun title lah. Jadi mereka ini ingin menjadi raja penyihir ya. Oke, berdua ini si Yuno dan juga si Asta. Lihat nih penampilan mereka, kayak teman serasi gitu kan. Asta sayap kanan warna hitam, si Yuno sayap kiri warna hijau. Ini kiri dari hadapan mereka ya, bukan dari hadapan layar saya. Kalau dari hadapan layar saya, si Asta ini ke sayapnya itu sebelah kiri. Kalau si Yuno itu sayapnya sebelah kanan. Mereka ini secara horizontal ya, pas gitu, berbarengan. Di sini bilang tidak, akulah yang akan menjadi raja penyihir. Buset, mereka ini merebut guys. Ya seperti saya bilang tadi, si Asta dan juga si Yuno ini, mereka ini akan merebut guys. Jadi mereka ini akan menjadi raja penyihir juga bersamaan gitu guys. Jadi mereka itu nggak mau ngalah gitu kan. Zubaida bilang, baik, kurasa aku mengerti apa yang terjadi. Yuno dan Asta berasal dari negara yang berbeda kan? Asta bilang, negara yang berbeda? Itu katanya.
tanda apa nih? Tanya itu kan. Bukankah ini kerajaan Clover? Itu tanya si Asta. Tanpa sadar, aku sudah di sini dan untuk beberapa alasan aku tidak bisa menonaktifkan Black Form. Jadi si Asta ini berada di tempat dunia The Legend of Neverland terutama Kabbalah ya kan. Dia tuh tidak sadar karena tujuan pada dasarnya itu untuk menonaktifkan Black Form, tapi nggak bisa itu kan. Si Yuno bilang masalah yang sama untuk Spirit Magic ya. Beda bilang izinkan aku menjelaskan semuanya untuk kalian berdua. Jadi Beda ini mau menjelaskan anunya kan, anu tentang Black Form tadi kan. Di sini menjelaskan infiltrasi dimensi kepada Yuno dan Asta dan menyebutkan anomali yang terkait dengan iblis yang ditemukan Casey. Yuno bilang begitu. Jadi anomali itu kemungkinan besar adalah alasan kita berada di sini dan juga kunci untuk kembali. Ya itu benar dong ya. Anomali itu harus dihilangkan gitu kan, kayak virus itu. Jadi lawan virus mana? Harus undang virus yang lainnya. Virus yang lemah harus dikalahkan oleh virus yang kuat. Nah, begitu juga dengan anomali yang ada di sini pasti harus dikalahkan oleh Asta dan juga si Yuno. Itu sudah pasti. Alasannya seperti itu, guys. Tepat sekali itu kata Zubeda. Jadi aku sarankan kalian berdua ikut denganku untuk memeriksanya. Oke. Jadi si Zubeda ini menyuruh mereka untuk ikut bersama untuk menemukan si anomali yang harus dilenyapkan yang ada di Kabbalah. Itu sudah pasti dipahami ya Yuno. Baik, ayo pergi ya. Si Asta ini ya gak sabar itu kan, harus pergi gitu kan, pergi itu untuk membantai-bantai itu kan, membantai si anomali yang tidak mereka inginkan karena mereka ini tersesat di Kabbalah ya oleh anomali yang tadi. Sini kebetulan setnya 100 ya. Ya oke, di sini berikutnya ya. Jadi judulnya di sini kunci untuk kembali ya. Pergi ke anomali. Anomali ini siapa guys? Anomali ini monster yang ada di Kabbalah atau monster yang agak aneh itu kan? Atau jangan-jangan ada orang yang agak mirip itu kayak familiar itu kan, tapi tiba-tiba menjadi iblis itu kan, menjadi anomali itu kan, itu bisa jadi. Coba saya tekan ini, jangan salah tekan, takutnya nanti malah mendarat ke tempat lain juga kan, nanti saya itu yang capek nanti. Oke, di sini tempatnya di Sopila ya. Jadi di Sopila, aduh ini masalah gak tekan ya. Anomali itu hilang. Begitu juga Casey. Maaf, aku tidak bermaksud membawa kalian sejauh ini tanpa alasan. Itu kata Zubeda. Asta bilang, tapi mungkin masih ada penunjuk lain. Mari kita jelahi tempat ini sedikit lebih jauh. Ya, si Asta ini gak apa namanya? Dia tuh orangnya tidak pantang menyerah ya guys. Jadi kalau masalah nggak menemukan, tapi setidaknya ada jejaknya ya kan. Ya, jadi kita tuh harus cek, harus harus teliti kan, harus kritis kan, mencari sesuatu yang anunya ya kan, anunya anomali gitu kan. Oke. Jadi Yuno bilang di sini bukan aku nih. Dia tuh ingin cari ada kota di sana. Maksudnya ini ada kota di sana ini anomali ya kayak atau apa gitu kan. Misalnya ini kalau bilang ada kota di sana, mungkin Casey ya, yang pria kecamatan tadi atau anomali, itu bisa jadi antara keduanya. Itu kan itu Sopila. Apakah kalian berdua ingin melihatnya? Ya, itu tanya Zubeda. Jadi Zubeda ini bilang Sopila kan tidak jauh lagi. Apakah mereka itu akan mengunjunginya kan? Karena kebetulan Sopila kan banyak orang, pasti anomali itu akan menyamar menjadi orang ya. Orang yang ada di Sopila, di Sopila ya kan, bisa menjadi Casey, bisa menjadi siapapun itu, atau mereka tuh akan bersembunyi di balik bayangan, itu bisa jadi, atau mereka malah menyamar menjadi penduduk biasa, itu bisa jadi, atau mereka bersembunyi dalam rumah juga bisa jadi. Ya itulah di Sopila anehnya, karena anomali itu bisa bersembunyi di balik bayangan tanpa mereka ketahui, baik itu Captain Owen ya maupun si Casey, mereka tidak sadar bahwasanya ada anomali di samping mereka, itu pasti ya. Oke, jadi saya tekan. Si Asta bilang, tapi aku baru saja bertemu orang-orang yang menyebut diri mereka pengusir iblis di sana dan hampir tertangkap. Jadi si Asta ini ada bertemu dengan orang yang menyebut pengusir iblis ya, dan hampir tertangkap. Jadi mereka ini salah mengira itu Asta iblis ya. Asta itu memang iblis, tapi iblis Asta ini agak aneh itu. Bisa dibilang dia itu
iblis baik. Sebenarnya sih gak bisa dibilang iblis baik sih, tapi yang jelas kalau alur cerita dia tuh iblis baik. Tapi bagi saya sendiri dia tuh jin ya. Bisa bilang manusia setengah jin ya. Karena jin itu ada yang baik. Oke, jadi Yuno bilang begitu, aku akan pergi mengumpulkan informasi. Asta tunggu di sini. Jadi si Yuno akan mencari informasi yang ada di Sofila ya pasti. Si Asta harus tunggu di sini. Karena kalau tunggu di sini ya, jadi mereka itu gak akan terkecoh karena Asta itu masih berada di luar Sofila. Tapi kalau masuk nanti akan menjadi masalah ya. Apalagi si Asta ini kan iblis tuh kan. Jadi akan bermasalah bagi orang-orang yang ada di Sofila. Itu sudah pasti akan menyebabkan kekecauan. Apalagi anomali makin senang dong di balik bayangan itu kan. Tidak mungkin, ya itu kata si Asta. Aku juga akan pergi. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan musuh mereka ya. Jadi si Asta ini keras kepala, dia tuh pede banget bahwasanya dia tuh baik ya. Jadi orang baik, dia tuh harus membuktikan bahwasanya si Asta ini bukan musuh Sofila, bukan musuh siapa gitu kan. Jadi Asta ini adalah teman tim Zubaidah bisa bilang, atau penduduk di Sofila. Walaupun dia tuh adalah dunia Black Clover. Nah, Zubaidah bilang, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Jika kita bertemu dengan para pengusir iblis, ya, aku akan menjelaskan situasinya kepada mereka. Ya, jikalau Zubaidah yang bilang bertemu dengan pengusir iblis supaya gak ada cekcok pertarungan atau penangkapan si Asta. Jadi Zubaidah ini akan berbicara dan menemukan solusi dan menjelaskan si Asta ini siapa itu pada mereka. Oke. Sinematik guys. Apakah ini sinematik atau apalah gitu kan? Anomali guys. Waduh, ini anomali guys. Waduh, anomali bersayap itu kan. Dia itu anomali guys ya. Ini anomali sudah muncul guys. Ini ada robot-robot apa yang saya tunjukkan kemarin itu, ada gereja guys. Yang gereja kemarin itu kan anomali guys ya. Apa yang terjadi? Jadi itu katanya Zubaidah. Mengapa ada begitu banyak monster di kota ini? Itu katanya si Zubaidah. Ya itu semenjak Zubaidah pergi ke tempat yang tempat yang tanda tanya ya kan. Itu pasti sudah dikeroyok Sofila itu sudah dikeroyok sudah semacam diinvasi oleh anomali yang ada di Kabbalah maupun The Legend of Neverland atau Black Clover itu sendiri. Itu bisa jadi ya, jadi Zubaidah ini terkejut ya. Coba saya tekan Asta Yuno untuk sementara bergabung. Oke, di sini harus bertarung ya guys. Aduh, ini bertarung. Ini ya Yuno menggunakan elemental angin, si Asta menggunakan elemental holy ya. Ini aneh juga ya kan. Ada zebra burke apalah nih kan. Monsternya kayak apa nih kan. Coba saya lihat seperti apa nih monsternya. Waduh, seperti itu guys. Penampilan monsternya guys. Apakah mengerikan? Ya tidak dong, karena ya saya ini lumayan OP dong. Saya ini sudah menjadi pahlawan di Sofila. Kok takut gitu kan. Oke, saya tuh sebelum menyerang, tapi saya tuh akan mereview kan. Nah, bahwasanya kemarin kan gereja itu kan agak aneh. Apakah ada nyambung dengan lore ini? Coba saya lihat nanti ya. Gereja itu berbentuk golem ya kan. Apakah ada itu kan? Ada sambungan dengan lore cerita kan? Bisa jadi. Nah, di sini kita harus melawan S Giant. Oke, S Giant namanya aja. Apa Grimoire sebesar ini? Luar biasa. Itu kata si Yuno. Si Asta bilang, tunggu, tidak mungkin ada daun semanggi berdaun 5 di sampul Grimoire. Apa nih Grimoire guys? Lihat lebih dekat Asta, itu bukan daun semanggi berdaun 5, tapi semacam bunga. Itu bunga sorrel kayu, itu kata si Iris. Benarkah? Jadi ini bukan jenis Grimoire yang kita kenali. Lalu apa itu? Itu tanya si Asta. Si Dragon Roll. Salah bilang. Ini ada tandanya nih siapa ya? Nole atau apalah atau anomali, itu saya kurang tahu. Atau si Kase itu sendiri, saya itu kurang tahu juga. Si Dragon Roar. Oke. Si Asta terkejut kan, tanda seru itu. Apalah itu kan. Suara itu tandanya si Asta. Oke, di sini tunggu sebentar ya guys. Ini yang masuk daun semanggi ini guys. Apakah ini yang ada taman nih? Jadi ini penampilannya bukan semacam ornamen, bukan semacam dekorasi ya, tapi ini semacam emang ada nyambung dengan lore ya.
Jadi emang bagus juga sih ini. Jadi saya lanjutkan lagi. Belokan tiba-tiba bicara dengan Noli. Anjay, seperti saya bilang tidak ada Noli guys ya. Saya pikir kasih tapi ini Noli ya guys. Jadi mereka ini akan bertemu di satu titik ya. Coba saya tekan ini Noli. Di sini Noli-nya memakai custom apa lagi dan Noli itu kayak teater si Asta ya kan. Asta kata Noli. Noli ini kayak aneh kan, kayak menggunakan armor terbuat dari air ya kan, kayak es atau air gitu kan. Kalian lambat sekali. Aku sudah mengurus semua monster di sini. Gitu, kayak apa katanya si Noli. Kau baik-baik saja? Asta. Tentu saja, lagi pula aku bangsawan. Noli ini emang orangnya itu pede banget ya, karena mentang-mentang dia itu tuan putri, setelah itu dia tuh kuat dan cantik ya, pasti dia tuh akan mengejek si Asta karena Asta itu lamban. Ya, itu sudah pasti. Untunglah Asta juga ada di sini. Aku merasa sedikit gelisah barusan. Ruset itu kata hati dari si Noli. Dia tuh memang sendiri, tapi padahal dia tuh maunya nggak apa nih, terlihat kuat, tapi dalam hatinya dia tuh lembut ya guys. Anjay, menyala mbak aku. Oke. Noli, siapa orang ini? Itu kata si kata ya. Kata namanya aneh juga, Cat ya. Apa namanya? Cat ya. Saya bilang kata ada cat. Jadi dia bilang, Noli, siapa orang-orang itu? Orang-orang itu kan si Yuno ya kan, dia teman si Noli juga, si Asta dan si Zubaidah si petualang handal yang ada di Kabala ya kan. Masa mereka itu gak kenal? Oke, si Noli bilang lagi, si berotot ini adalah Rasta, bukan Asta, tapi ini kok Rasta. Apakah typo ya guys? Ya bisa jadi ini typo. Senang bertemu denganmu ya, Asta bilang. Ini Yuno, dia sombong, merasa penting, tapi dia memang punya beberapa keterampilan. Ya, di si Yuno ini memang sombong orangnya. Iya, itu sudah pasti, kalem, sombong ya kan. Itu sudah pasti. Tapi si Yuno ini orangnya cerdik guys, karena dia tuh bisa menciptakan beberapa keterampilan unik gitu kan, kayak mana ya, semacam orang berskill gitu kan. Kalau Asta kan orang cuma semangat doang. Senang bertemu denganmu, itu kata si Yuno. Yuno bilang, dan ini pendekat pedang yang baru saya ketemui, Cat. Dia membawaku ke kota ini. Rasta, Yuno, senang bertemu, Cat. Si Cat bilang aku bukan Rasta. Ajay. Oh, ini bukan typo guys, tapi si Noli ya. Noli yang typo, bukan developer yang typo. Jadi si Asta bilang, aku bukan Rasta. Oke. Izinkan aku memperkenalkan diri dengan benar. Aku Asta. Senang bertemu denganmu. Jadi si Noli manggil si Asta adalah Rasta. Padahal nama aslinya adalah Asta. Jadi ini typo-nya bukan developer, tapi si Noli itu sendiri yang typo guys. Oke. Asta memang cocok, Asta memang sosok yang cukup menarik. Itu kata dari si Cat. Dan Zubaidah, sudah lama kita tidak bertemu. Buset, ini sejak kapan saya tuh bertemu dengan si Cat? Sejak kapan tuh kan? Sejak zaman dahulu kala kah? Pada zaman dahulu, pada zaman sekarang, atau zaman masa depan? Saya tuh kurang tahu juga nih si Cat nih kapan saya bertemu dengan dia. Saya nih kalau di game ini kan Zubaidah namanya. Jadi Zubaidah ini kapan ya? Memang ada, itu kata Zubaidah, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan, itu katanya Zubaidah. Oke. Aku baru saja kembali ke Sobila dan belum sempat mengetahui cerita lengkapnya. Apakah kau tahu apa yang sedang terjadi? Itu kata dari si Cat. Ayo kita cari Casey ya. Dia yang pertama menemukan anomali itu. Jadi dia mungkin tahu sesuatu. Oke. Jadi di sini sudah perkenalan ya guys, sudah persimpangan di pertengahan cerita. Lanjutkan lagi judulnya tindakan pencegahan ya, yaitu harus bicara dengan Casey. Untung nggak jauh ya tempatnya. Dia tuh ada di bangunan yang tinggi ini guys. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul. Casey, Nona Rita, kau juga di sini. Zubaidah, ada apa nih? Mengapa ada begitu banyak orang bersamamu? Ya dong, ini kan namanya party ya, jadi harus banyak gitu kan. Si
kasih bilang kok terkejut tuh kan. Nah jadi di sini dia bilang kami datang untuk anomali itu. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Ya mereka ini sama-sama mencari anomali gitu kan. Jadi ceritanya pada Casey karena Casey adalah orang yang pertama yang menemukan anomali. Oke. Nona Rita, bisakah Anda menjelaskan? Ya, jadi si Casey ini harus menjelaskan pada si Rita ya. Kalau dia sendiri pasti akan kewalahan karena ini anomali ini kan susah dijelaskan secara fisika maupun apa namanya semacam nalar manusia kan, semacam fakta. Jadi agak susah karena ini mereka ini hasil imajinasi semua. Jadi Lolita bilang, singkatnya anomali itu kemungkinan adalah semacam sihir dan iblis bersemayam di dalamnya. Ya, jadi anomali ini sihir dan ada makhluk aneh yang namanya iblis itu ada di dalam sihir tersebut. Tanda suruh di sini ya. Nole juga terkejut. Asta juga bingung. Ya, iblis tidak akan keluar, kan? Itu kata dari Zubaida. Sangat mungkin. Lolita bilang tadi kan, sangat mungkin. Asta bilang iblis, dunia ini juga punya iblis ya. Aku ingin bertanya, siapa ini? Itu Lolita. Si Asta tadi kan terkejut, apakah dunia ini juga ada iblis ya? Ya tentu aja ada, tentu saja ada dong ya kan. Ini Asta, si Cat bilang. Dia dari negara lain, teman yang baru saja aku kenal. Lolita bilang, dengan segala hormat, dia memiliki ciri-ciri iblis yang jelas. Mungkinkah dia berhubungan dengan iblis dalam anomali itu? Itu tanya si Lolita. Tidak mungkin, itu kata Zubaida. Dia hanya bertarung untuk melindungi penduduk kota. Dia bahkan menghancurkan sihir penyerang dengan satu serangan. Oke, begitu baiklah jika Zubaida menjaminnya. Ya. Tapi kau bilang dia menghancurkan sihir dengan satu serangan. Apakah itu benar-benar mungkin? Ya, jadi Lolita ini masih ragu ya kepada Asta ya. Karena Asta ini kan karakternya itu lumayan kuat loh. Kok masih ragu ya? Mungkin mereka itu masih belum melihat ya kemampuan si Asta itu sebenarnya itu seperti apa ya. Noli bilang pedang Asta memiliki kekuatan anti magic. Ya itu sudah pasti dong, karena Asta itu kan gak memiliki sihir. Walaupun dia itu iblis, tapi dia tuh gak memiliki energi yang namanya sihir. Anti magic, kekuatan Asta mungkin akan sangat berguna. Ya itu kena Lolita. Dan kalian berdua kalian berdua tuh siapa? Aku Noli dan ini Yuno. Kami berasal dari tempat yang sama dengan Asta. Anjay. Baik, aku ingin melihat apakah kita bisa menetralkan anomali itu. Maukah kalian ikut denganku? Itu katanya dari si Cat. Asta, kami mengandalkanmu. Ya, serahkan padaku. Ya, sangat pede dia kan. Jadi mereka ini sama-sama bekerja sama ya. Jadi bekerja sama untuk mengalahkan anomali-anomali yang ada di Kabbalah maupun di Sofila, di Legend of Friend ya, terutama. Jadi ya di sini ada persatuan Asta, si Zubaida ya kan, Nole, Yuno dan juga si Lolita ya. Dan juga Casey ya sebagai informasi untuk mencari anomali tersebut. Di sini ditulis tindakan pencegahan ya. Jadi di sini coba menghilangkan anomali ya guys. Anomalinya di sini ada di kota Sofila ya. Memang agak aneh juga sih, kenapa kota sebesar ini ada anomali ya guys. Ya mungkin karena anomali itu kan memang suka banget muncul di tempat yang ramai. Aku pergi. Asta mencoba beberapa kali tetapi tidak jadi apa-apa. Buset. Ini Asta gimana? Apakah iblis akan kabur terhadap Asta karena mereka ini sadar bahwasanya si Asta ini juga iblis. Iblis kok mengalahkan iblis itu kan? Itu akan pasti aneh gitu kan? Pasti sangat aneh. Seperti kata pepatah, jeruk kok makan jeruk gitu kan. Nah jadi iblis kok mengalahkan iblis, itu sama aja. Ini sama sekali tidak berhasil Asta. Bahkan pedang Asta pun tidak bisa menembusnya, itu kata Nole. Tidak masalah. Tidak, bukan salah baca tadi. Tidak, nah itu tidak, itu maksudnya tidak ya si Lolita. Masalahnya adalah pedang itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Benar, rasanya seperti aku mengayunkan pedangku ke udara. Karena anomali ini ada di ruang khusus. Anjay, ruang khusus. Ya, sudah saya bilang tadi ruang khusus itu di dimensi 4 ya. Seperti karakter saya yang tadi itu hilang gara-gara anomali tersebut. Karakter saya aja tuh sudah bisa menjadi anomali guys, karena tiba-tiba menghilang gitu kan.
Nah, si Rita menjelaskan mekanismenya kepada semua orang secara detail, guys. Apa yang dia bicarakan? Si Asta emang orangnya bodoh, jadi dia itu tidak bisa dapat menyimpulkan dari perbincangan si Rita. Oke, Nona Rita, bisakah kamu membantu Asta? Itu kata si Cat. Ada caranya, ikutlah denganku ke bengkel alkimia. Itu kata dari Lolita. Tahan, ini namanya Francis. Buset, ternyata emang ada orang yang namanya Francis, guys. Baru tahu saya, guys, ya. Bahkan Francis di sini bukan negara, guys, tapi orangnya, guys. Waduh. Penampilannya sih rambutnya itu warna hitam, ya, warna hitam. Dan bajunya itu kayaknya sih keren sih warna bajunya. Ya memang sih agak gimana ya kan. Prancis ini apakah tokoh antagonis di event kali ini ya, di quest kolaborasi tersebut? Ya memang gitulah, guys. Ini semacam kejutan yang sangat mengejutkan sekali ya. Saya pikir siapa sih namanya Prancis tuh kan, padahal nama orang ya, guys. Waduh, tahan, itu Prancis bilang. Orang-orang dari masyarakat petualangan dan Nona Rita dari bengkel alkimia mau menjelaskan mengapa kau bersama pria yang dirasuki iblis ini. Jadi si Francis ini akan menuduh si Asta adalah iblis ya, supaya menjalankan misi anomali tersebut menjadi lancar. Siapa pria itu? Bertingkah sok tinggi dan perkasa, itu kata Sinole. Francis, kapten pengusir iblis dari gereja. Oh ya, kapten. Ini si Francis ini adalah kapten dari pengusir iblis dari gereja ya kan. Kata Francis, Asta adalah orang luar yang dibawa ke sini oleh infiltrasi dimensi. Gitu kata Zubeda. Dia tidak bermaksud jahat kepada kita. Bahkan dia bersedia menggunakan kekuatannya untuk membantu kita menyelesaikan krisis ini. Ya, ini sudah menjadi konflik masalah ya kan, karena si Francis ini menuduh si Asta adalah iblis. Sedangkan Asta sendiri memang iblis juga sih, tapi Asta ini tidak bermaksud kejahatan kan, berbeda dengan Francis. Francis ini memang orang jahat tuh kan, karena mereka ini munafik, karena mereka ini kan katanya pendeta, tapi kok akalnya itu bukan pendeta, guys. Nah, jadi ini sudah menjadi konflik masalah ya, masalah antara sekte iblis dan juga sekte manusia ya. Bahkan cahaya pun bisa jadi buta ya, guys. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, guys, kalau masalah skenario yang ada di sini. Dia menolak pemurnian dan mengendalikan monster untuk melukai para pengusir iblis. Kamu menyebut itu tidak berbahaya? Ya, si Asta itu menolak pemurnian karena memang dia itu memang nggak suka murni. Dan dia itu menyerang si pengusir monster ya, pengusir iblis katanya. Pengusir tim pengusir iblis ya, ataupun tim bawahan si si Prancis ya. Itu katanya apakah itu tidak berbahaya? Emang sih berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi si Prancis karena dia munafik, guys. Ya, orang munafik itu sangat berbahaya sekali ya, guys. Nah, jadi kalau orang munafik ini kan dia itu bilang iya, tapi sebenarnya dalam hati itu adalah tidak. Sedangkan kalau dia itu bilang tidak di mulut ya, pasti di hati bilangnya iya, itu kan. Nah, jadi pasti ada kesalahpahaman. Asta telah berusaha menghindari konflik. Dia tidak akan melakukan itu. Aku bukan musuhmu. Kumohon percayalah padaku. Itu kata si Asta. Kapten Francis, kami masih mencoba mencari tahu mengapa tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jadi si Ken ini menyuruhkan pada si Francis untuk tidak menuduh orang sembarangan dan menyimpulkan kesimpulan yang secara cepat bahwasanya iblis itu iblis yang ada di fantasi ya, teman. Mereka itu tidak selalu jahat ya, berbeda dengan iblis yang di dunia nyata. Nah, jadi si Asta ini harus diberi kesempatan tuh biar buktikan apakah dia itu pantas ya kan. Tapi apakah si si Francis ini apakah dia itu akan terima gitu saja atau dia itu akan melawan? Ya, itu bisa jadi kemungkinan sih akan melawan karena ini dia itu pendeta ya, kapten pendeta pengusir iblis. Pasti tidak mau dong, karena si ini ya, si Francis ini akan mencari mencari nama itu kan, mencari brand match dirinya bahwasanya dia itu adalah sekte yang mulia. Itu tujuannya. Kalau mengalahkan Asta, dia itu sudah diangkat dong jadi pendeta suci itu kan, padahal dia itu hanya sandiwara saja.
Dan kau siapa? Ya, itu tanya si Prancis. Aku Cat, meskipun nama itu mungkin tidak familiar. Nama asliku Catherine. Ya, jadi si Cat ini nama aslinya Catherine. Catherine Sopila. Anjay. Kok Sopila? Apakah Catherine Sopila? Apakah dia tuh marga kerajaan Sopila? Bisa jadi dong. Catherine, sang putri? Itu tanya si Prancis. Itu aku, Catherine. Jadi nama Cat tadi adalah Kate ya. Kate itu nama samaran. Sedangkan nama asli ya Catherine Sopila. Buset. Hah? Kau bangsawan? Nole terkejut dong. Apa bangsawan? Asta juga terkejut lah. Terkejut dong ya kan. Terkejut tuh. Ini momen-momen yang sangat menegangkan sekali ya guys. Prancis bilang, mohon maaf atas kekesaranku tadi. Tetapi yang mulia, ini terlalu berisiko bagimu. Catherine bilang, aku tahu apa yang kulakukan. Baiklah, aku akan mengawasi alun-alun. Kata Francis, bawa para pengusir iblis dan cari di sekitar area tersebut untuk monster yang berkeliaran. Jadi si Catherine ini menyuruh para si Kapten Francis ya untuk untuk mengajak si pengusir iblis ya cari anomali-anomali yang ada di Sopila yang sedang berkeliaran ya, karena mereka yang penyebab masalah kan anggota si Francis ya kan, anggota pengusir iblis, namanya pengusir iblis tapi kok malah mereka yang mengundang iblis. Kan ironis sekali guys, mereka itu benci iblis tetapi malah mereka memelihara iblis. Iblis di sini berbentuk anomali-anomali yang berbeda. Sedangkan iblis yang mereka target adalah si Asta. Asta kan bisa dibilang iblis, tapi iblis si Asta ini nggak sama dengan iblis yang mereka maksud. Oke. Sesuai keinginanmu, Francis bilang. Nona Rita, bawa mereka bersamamu dan cepatlah. Oke, jadi si Catherine ini menyuruh si Rita ya mengajak mereka itu bersama si Rita ya dengan secara cepat. Oke. Solusi Rita. Jadi sini judulnya menjadi solusi Rita ya. Pergi ke lab alkimia. Coba saya kan. Pakai ini aja lah kan biar cepat itu kan. Ya, jadi ini sudah ini sudah berapa menit saya tuh kurang tahu. Tapi setidaknya sih ceritanya sih lumayan menarik sih. Coba saya lihat si Rita ini bilang apa. Kita sudah sampai. Sekarang aku akan membantu meningkatkan persepsi Asta di dalam ruang khusus ini. Oke, jadi si Asta sih namanya, ini samanya si Rita ya, si Lolita lebih tepatnya. Dia itu akan bisa membantu ya. Jadi akan membantu si Asta untuk meningkatkan persepsi si Asta ini kan, si Asta si iblis yang bukan iblis itu kan. Jadi tolong Nona Rita, itu kata si Asta. Aku juga ingin meningkatkan persepsiku. Bisakah? Buset, si Zubaida ini dia itu juga ingin meningkatkan persepsi juga. Padahal yang penting di sini kan si Asta biar nggak ada kesalahpahaman. Tapi malah si Ibadah yang juga kepengen juga ya kan. Oke. Tentu. Bagaimana dengan kalian berdua? Itu tanya. Ya tentu saja. Aku juga. Jadi si Nole sama Yuno juga ikut-ikutan. Jadi berempat di sini akan meningkatkan persepsi ya guys. Persepsi ini maksudnya persepsi kepada siapa nih? Pemahaman kebaikan kah atau kekuatan? Itu saya tuh kurang tahu. Coba saya lihat di sini si Lolita bilang di sini apa. Sekarang aku akan mengirim kalian masing-masing ke ruang khusus terpisah di jalanku. Tugas kalian adalah menemukan jalan yang benar ke depan dan keluar sendiri. Mengerti? Jadi maksudnya di sini si Lolita itu ada tantangannya. Tantangannya mereka ada berada di lokasi yang terpisah ya, ruangan khusus namanya. Ruangan khusus ini pasti ruangan yang buatan si Lolita, sudah pasti. Dan harus menemukan jalan yang benar ya, jalan yang benar. Arahnya tuh satu kurang tahu mau ke depan atau ke belakang, tapi pasti ini ke depan ya. Dan keluar tuh dengan secara sendiri. Kalau sudah ada gerbang pasti itu otomatis akan keluar dan berada di Sopila ya. Jadi mereka ini akan terjebak di suatu labirin ya, labirin ataupun di ruang hampa yang sangat hampa. Ya itu maksudnya dari Lolita. Dipahami, mari kita lihat siapa yang keluar duluan. Si Asta ini emang orangnya itu terlalu kompetitif banget ya kan, kompetitif ya kan. Dia tuh selalu mengajak si ya untuk mengikuti semacam pertandingan gitu kan. Dia tuh kan sama-sama ingin jadi raja penyihir. Setelah ini dia tuh kalau ada tantangan semacam keluar dari labirin, mereka ini akan coba keluar siapa paling cepat tuh kan. Nah itu tujuan si Asta.
Yuno bilang aku akan menjadi pemenangnya. Buset. Jadi si Yuno ini memang orangnya itu, kata si Nole tadi itu, memang orangnya sombong dan terlalu percaya diri. Itu sudah sangat-sangat jelas di sini tertulis ya. Jadi dia tuh pede banget ya, sudah bisa mengakui dirinya itu akan menang ya. Nah, jadi ayolah kalian berdua tidak berubah sedikit pun. Buset, di sini Wali ya memang sudah menghela nafas ya, atas kelakuan anomali-anomali si Asta dan juga si apa namanya, si Yuno ya. Mereka ini termasuk anomali juga. Anomali di sini satu bilang mereka ini semacam karakter yang sangat khusus tuh kan, keras kepala itu kan, itu termasuk anomali juga. Walaupun anomali sebenarnya sih adalah yang harus kita lawan nanti. Oke, sepertinya kau sudah siap. Baiklah, mari kita mulai. Lalu kita akan memulaikan acara tersebut. Maksudnya ritual meningkatkan persepsi ya guys. Lihat ini. Lihat nih guys. Persepsi guys, lihat nih. Dindingnya kayak SS ya. Kayak warna-warni ya. Dan pemandangannya ini kayak di luar angkasa ya guys. Luar angkasa, kerlap-kerlip bintang yang ada di langit. Ini beradanya di luar anunya ya kan. Di sini ada bintang kelap-kelip, nih ruang penyihir. Di sini untungnya ada auto ya guys. Ada autonya di sini namanya. Ada jejak ya, jejak yang ditujukan oleh developer ya pada kita untuk memudahkan kita supaya kita tidak tersesat di jalan yang sangat tersesat. Oke, di sini ya penampilannya seperti ini guys ya. Kalau bisa sih kayak itu emot dulu guys. Oke, saya tuh emot dulu, duduk ya. Santai dulu guys sih. Anjay, ini bikin keren shot nih, bisa dong. Saya tuh bikin keren shot aja ya biar keren. Aduh, ini malah ngenjuk ya kan. Di sini aja lah kan, screenshot dulu. Oke, screenshot sudah selesai. Jadinya saya tuh akan pergi screenshot berdiri satu lagi ya guys. Screenshot berdiri. Oke. Jadi saya tuh akan lanjutkan mengikuti ini guys ya. Kita tuh ini nggak bisa menggunakan kendaraan mon ya, semacam apa namanya, rubah gitu mesin atau apalah gitu kan, kendaraan lah gitu yang namanya mon ya kan. Itu nggak bisa kita gunakan di sini, hanya menggunakan jalan kaki saja. Dan pemandangan seperti ini, saya bilang tadi ya, kayak labirin ya kan. Apakah ini labirin ini luas? Sebenarnya sih nggak terlalu luas sih, tapi kalau mau duduk ya duduk aja selama baterai HP kalian tuh banyak ya. Di sini ada cermin ya, langsung otomatis keluar guys. Langsung keluar guys ya cermin. Oke, di sini sudah keluar. Di sini khawatir itu judulnya. Bicara pada Yuno. Yuno, kau cepat. Aku baru saja keluar. Itu kata si Yuno. Siapa yang akan keluar selanjutnya? Asta atau Nole? Itu kata juga ya. Beberapa saat kemudian Nole muncul lebih dahulu. Oke. Lupakan Yuno, tapi bahkan sepeda lebih cepat dariku. Kata si si Nole. Asta tampaknya kesulitan. Ya, jadi ini sudah menjadi masalah ya guys. Zubaida itu bisa keluar karena dia itu adalah karakter petualang yang ada di Kabbalah. Dia tuh sudah tahu rumah dia ya. Rumah dia itu kan dunia The Legend of Neverland. Dia tuh lebih paham daripada tamu yang ada di Black Clover. Tamu di sini adalah si Asta, si Yuno dan juga si Nole. Mengapa Yuno itu bisa mendapatkan di posisi kedua? Karena Yuno ini kan orangnya cerdas guys. Ya, orangnya cerdas, sudah pasti dia tuh akan bisa menyelesaikan masalah maupun dimanapun dunianya, baik itu dunia Tensura maupun dunia Dragon Ball. Kalau dia masuk, dia itu pasti akan unggul. Meskipun dia itu tidak akan bisa mengalahkan Rimuru, dia itu tidak bisa mengalahkan Goku ya, sudah itu sudah pasti. Tapi setidaknya si Yuno ini dia tuh bisa sih bersaing, setidaknya bisa karena dia tuh cerdas walaupun fisiknya terbatas. Nah, si Nole begitu juga. Nole itu kan orang bangsawan, pasti dia tuh ada VIP-nya, misalnya VIP kecerdasan itu kan. Nah, kecerdasan dia tuh agak rata-rata itu kan, tapi lumayan juga sih dibandingkan si Asta. Si Asta itu kan bodoh, dia tuh hanya mengandalkan fisik doang. Nah, jadi si Lolita bilang nih kesulitan. Mungkin kesulitan di sini maksudnya si Asta ini memang karena dia tuh genetik iblis. Jadinya kalau meninggalkan persepsi ya, dunia persepsi yang kayak bintang-bintang tadi ya, yang warna ungu, gelap, kerlip, biru, ungu itu kan. Si Asta tuh kebingungan guys, karena iblis itu kan pasti kalau melihat langit kan ketakutan itu guys. Itu bisa jadi. Rita, apakah persidangan ini aman? Itu tanya Nole. Jangan khawatir, ini tidak mengancam jiwa. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku akan turun tangan. Ya, Lolita bilang. Dia tuh ada jaminannya guys. Kalau misalnya ujian ini tidak berjalan dengan baik, maka Lolita itu akan
menjalankan misinya langsung turun ke tempat TKP-nya guys. Syukurlah. Bukan berarti aku khawatir tentang Asta atau apapun. Nah, si Nole ini memang dasarnya dia itu orangnya itu sundere guys. Dia itu tidak mengakui kalau dia itu khawatir sama si Asta. Padahal di hatinya aku takut kehilangan dirimu, anjay. Nah di sini ya Nole ini aku takut bilang. Aku takut kehilanganmu. Kehilanganmu di sini adalah Asta guys. Aduh. Begitu. Ya, ini kata hati dari Lolita. Begitu, Nole memang tipe gadis seperti itu. Ya. Seperti tipe kayak gimana ya guys ya. Ya sundere ya namanya. Oke, Iris berlari dari kejauhan. Zubaida, ada masalah di alun-alun. Banyak warga berkumpul di sana menuntut Putri Catherine menyerahkan anak laki-laki yang dirasuki iblis itu. Buset, warganya pun juga ikut kerasukan setan ya guys. Buset rasanya. Jadi mereka ini warga-warga yang ada di Sofila yang menuntut si Putri Catherine untuk menyerahkan anak laki-laki yang dirasuki iblis itu ya. Jadi iblis ini ya Asta yang saya bilang tadi ya. Aku akan memeriksanya, anjay. Karena ini menyangkut Asta, aku tidak bisa hanya berdiri diam. Jangan salah paham. Sudah sewajarnya untuk membela sesama ksatria. Itu benar dong, Nole. Tapi jangan bilang kalau kamu itu adalah ya perempuan yang sundere ya. Itu sudah pasti. Jangan sampai bilang kayak lagu yang ada di Republik ya, guys ya. Aku takut kehilangan cintamu, anjay. Aku takut hidup tanpa dirimu. Buset. Kalau saya tarik sih nanti takut bermasalah ya kan, karena ini bukan sesi nyanyi ya. Kalau masalah sesi nyanyi mungkin nyanyi di tempat lain aja kan, di apa kan tempat lain tapi di video lain aja. Oke. Aku juga akan ikut. Jadi si Yuno bilang seperti itu guys. Jadi Yuno dan Nole sama Zubaida ini sama-sama untuk menghentikan demonstrasi dari warga-warga yang kerasukan iblis anomali kan. Di sini disebut terus suara rakyat, anjay, suara rakyat di sini. Pergi ke alun-alun. Harusnya dibayar kan. Ini suara rakyat, guys. Kita tidak bisa memercayai seorang yang dirasuki iblis ya. Dia harus diserahkan kepada pengusir iblis ya. Pengusir iblis kan orang munafik kok. Mereka ini kayak buta atas fakta itu kan. Monster bisa muncul di sini kapan saja, itu kata Catherine. Tolong semuanya mundurlah ke tempat yang aman terlebih dahulu. Aku akan melindungi Sofila. Tolong percayalah padaku ya. Ya, dia kan Catherine ini kan Catherine Sofila namanya. Dia kan sudah pasti bangsawan Sofila dong. Masa warganya maupun masyarakatnya maupun rakyatnya itu gak bisa percaya pada Catherine ya kan. Jadi di sini ada anomalia monster. Waduh, ini matanya satu guys, rambutnya gondrong ya guys, rambutnya tikat ya. Kayak ini mirip kayak Dajjal ya guys. Waduh, ini warna putih ya. Waduh, ini developernya parah banget guys. Bakat anomali tersebut ini di luar jangkauan kita guys. Dia ini bukan iblis tapi Dajjal guys. Tapi untung di sini nggak tertulis yang namanya kafara ya. Di atas jidatnya ya kan. Jidat di sini warna putih guys. Mulutnya itu terbuka lebar ya, kayak ingin memakan manusia itu kan. Buset, karena ini cukup mengerikan sekali ya guys. Bahkan Asta pun sengkem saat bertemu dengan monster kayak ini guys. Waduh, ini malah bukan satu doang Dajjalnya guys, tapi ini ada dua Dajjal malah muncul di sini ya guys. Ini anomali parah banget. Monster muncul lagi, kira Iris. Ayo Iris, kita lawan mereka. Itu kata beda. Kami juga ikut. Nole juga gak diam diri ya kan, demi cintaku si Asta ya kan. Iya, Yuno walaupun dia tuh akan merasa risih sama si Asta, tapi dia tuh nggak ingin hilang kompetitor dia ya. Yuno dan Nole untuk sementara bergabung, anjay. Di sini Nole di sini elemental air, Yuno elemental angin. Kita akan mengalahkan si Dajjal tadi. Di mana ya guys? Dajjalnya mata satu ya. Ini guys, Ice Breaker namanya ya. Es Giant Robber guys. Jadi es Giant Robber nih nama si Dajjal ya. Desainnya mata satu guys. Buset kata saya. Dimana lagi guys Dajjal tuh harus dimusnahkan gitu kan.
Oh nih guys, oke kita hajar. Si Dajjal nih harus kita hajar. Saya tuh pikir satu si Dajjal, malah ini ada dua guys Dajjalnya. Waduh, parah banget. Parah banget guys. Ini di mana lagi guys? Apakah muncul? Waduh, ini muncul lagi ya. Ini masih banyak banget ya. Kita terus berantas ya. Tapi untung aja Dajjal ini nggak ada tulisan kafara ya di atas dahinya. Apakah ini pertarungan ini masih akan berlangsung ya? Saya tuh kurang tahu ini berapa lama guys pertarungan ini. Sedangkan di video ini sudah recording selama 1 jam 15 menit. Lama banget. 1 jam 15 menit saya tuh sudah berbacot-bacotan tentang cerita ini guys. Cerita ini emang panjang. Jadi kalau saya bikin konten kemarin mungkin itu akan panjang banget. Di sini belum muncul si Dajjal. Aduh, ini kemana nih? Kok nggak muncul itu kan? Padahal sinyalnya ini 110 Mbps kan? Apakah ceritanya sudah habis? Kalau masalah sudah habis sih tinggal saya tunggu aja kan. Di sini nggak ada apa-apa itu kan. Tunggu sebentar karena sini saya itu kondisinya suaranya emang bagus, tapi kalau pilek ya saya ini apa namanya bagian hidung nih saya tuh mengalami pilek guys. Tunggu sebentar ya guys. Oke guys, jadi entah kenapa saya tuh tiba-tiba pilek guys. Apakah karena cuaca hari ini emang nggak bagus ya? Tapi saya tuh selalu berdoa pada Allah SWT supaya saya ini kesehatan bagus ya, supaya bisa bikin konten ya, itu kan. Oke, di sini ada Ice Giant ya kan, kita terus serang. Jadi ada berapa nih? Ada 5 ya kayaknya. Bingung juga nih monsternya entah dari mana itu kan munculnya. Parah banget nih, monsternya bisa muncul kapan aja. Oh, aduh, jangan lengah, lebih banyak lagi yang akan datang. Buset, Sayuno nih monster membawa seorang gadis terbang menuju ke Sayuno langsung. Apa nih? Jadi si tadi itu ada tempat tertekan lah. Jadi ada beberapa dialog akan terskip ya. Jadi entah kenapa muncul tiba-tiba itu kan. Di sini tertulis bertarung bersama. Itu kata Nole. Nole, aku tidak sempat. Coba Nole, apakah kau baik saja? Aku baik saja, tapi Yuno tersedot ke dalam buku itu saat upacara penyelamatan. Aku mencoba mengejarnya, tapi aku dihalangi. Apa sebenarnya buku besar ini? Mungkinkah ini dikendalikan oleh iblis? Anjay, ini seperti saya tunjukkan kemarin ada buku yang sangat besar itu kan. Jadi si Yuno tadi itu kan tersedot ke dalam buku tersebut. Dia tuh bilang saya akan bisalah bertarung sendiri itu kan. Si Nole masih di luar di luar buku ya, atau di Sopilai kan. Sedangkan si Yuno tersedot dalam buku. Nah, jadi ini ada cerita terskip ya. Jadi saya tuh akan coba reka kembali di akun kecil, bukan akun kecil tapi di akun Ilewelen kayaknya. Ya, coba saya lihat nanti di akun Ilewelen ya. Kalau ada cerita yang terskip tadi. Nah, di sini tertulis ya, apa sebenarnya buku besar ini ya? Jadi, apakah buku ini dikendalikan oleh iblis? Bisa jadi dong ya. Ini mungkin bisa, ini apa namanya? Si Beda bilang itu mungkin saja terjadi. Jika iblis sengaja menjebak Yuno, dia bisa berada dalam bahaya besar. Kita harus bertindak cepat. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, itu Nole bilang, kita tidak bisa menerobos penghalang buku dari luar. Kita membutuhkan anti sihir Asta. Apakah Asta masih bersama Rita? Itu bertanya Catherine. Ya, aku tidak yakin apakah dia sudah menyelesaikan uji cobanya. Baik, aku akan berjaga di sini. Kalian cari Rita. Ya, itu benar sekali. Tantangan dan selesai. Coba saya dekati si Lolita ya, biar lihat si Asta ya kan. Nona Rita, Asta masih belum keluar? Belum, tapi sebentar lagi. Di mana Yuno? Katanya. Menjelaskan situasi secara singkat kepada Rita. Ini rumit. Pokoknya mari kita tunggu sampai Asta keluar. Nah, jadi kalaupun ceritanya terskip, saya tuh tahu dong ceritanya. Jadi si Yuno ini akan melawan monster, tapi dia tuh tersedot oleh buku tersebut ya. Jadi semacam buku tersebut dia tuh tahu kalau Yuno ini memang akan menjadi masalah gitu kan kalau seandainya dibiarkan begitu saja, karena Yuno ini orangnya cerdas. Orang cerdas tidak jauh dari namanya buku dong ya kan. Jadi si Rita itu menyuruhkan untuk menunggu si Asta terlebih dahulu ya kan. Setelah beberapa saat Asta menyelesaikan ujian dan muncul. Buset, lama banget si Asta nih. Orang pun sudah tersedot dalam buku malah baru muncul dia. Wah, akhirnya Yuno belum? Hebat, aku menang. Buset, dia tuh udah sadar kalau Yuno kan sudah menang dari tadi kan. Dia tuh sudah tersedot ke dunia lain tuh. Malah Asta nih belum sadar, belum tahu kan.
Ini bukan waktu untuk merayakan, Asta. Kita harus menyelesaikan Yuno. Hah? Apa yang terjadi? Itu katanya si Asta. Aku akan menjelaskannya di jalan. Oke, tantangan dan selesai. Coba tekan lagi. Yuno, aku datang menyalakanmu. Ya, Asta bilang. Terdapat ketika Asta berlari menuju ke buku besar itu, tiba-tiba sosok muncul menghalangi jalan. Buset. Kau tidak akan pergi kemanapun, ya, kata Francis. Nah, lihat tuh, Francis pun muncul lagi kembali. Francis melepaskan seni rahasia para pengusir iblis, melancarkan serangan mendadak pada Asta. Apa orang ini lagi? Ya, Nole bilang. Francis, apa yang kau lakukan? Catherine berkata. Orang-orang bernama agak iblis dimusnahkan. Bahkan putri Catherine pun tidak bisa mengembalikan suara mereka. Menyerahlah, dasar makhluk jahat yang kerasukan iblis, ya, katanya iblis Francis. Bukankah Francis itu iblis? Aku akan menahannya, Asta. Selamatkan Yuno. Nole, tenanglah. Semua orang memperhatikan kita. Ya, jadi si Nole ini kayak gegabah tuh kan, bahkan bisa memicu terpancing oleh orang kan. Jika kita berkonflik dengan para pengusir iblis di sini dan sekarang, itu hanya akan membuat orang-orang semakin membenci kita. Ya, itu benar dong kan. Menyelamatkan Yuno adalah prioritas utama saat ini. Ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, ya, itu kata Nole. Tapi ada legenda kuno di Kabbalah, itu kata Lolita. Teror sejati iblis terletak pada kemampuannya untuk menguras kekuatan dari emosi negatif manusia. Semakin kuat iblis itu semakin berbahaya bagi Yuno. Ya, itu ya memang konsep dari Kabbalah memang gitu. Kalau iblis itu kan bersifat dari energi dari emosi, ya, semacam keputusasaan. Jadi semakin keputusasaan dan panik, ya, semakin marah gitu kan. Jadi iblis pun semakin kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kapten Francis, aku tidak ingin melawanmu. Mari kita bicara, itu Asta bilang. Atur nafasmu, ini buang-buang waktu, itu katanya Francis. Aku tidak sedang membuat alasan, kumohon dengarkan aku. Francis masih berdiam. Aku tahu, aku terlihat seperti dirasuki iblis. Jadi aku mengerti mengapa semua orang menganggapku berbahaya, itu Asta. Meskipun penampilanku seperti ini, aku bergabung dengan Magic Knight, kerajaan Clover, untuk melindungi rakyat, anjay. Dan impianku adalah menjadi Wizard King di kerajaan Clover dan menciptakan dunia di mana setiap orang dapat hidup bahagia selamanya. Ya, itu tujuan dari hati nurani si Asta, ya kan. Dia tuh memang tampilan iblis tapi hatinya kayak malaikat gitu kan, ya, katanya si Asta, ya kan. Nah, jadi orang lain menganggap dia tuh iblis. Sebenarnya Asta itu bukan iblis, guys, tapi dia tuh iblis tapi berhati baik, ya, atau bisa bilang berhati malaikat. Dia tuh pengennya manusia itu hidup damai sentosa, bukan kayak iblis hidup yang pengennya manusia itu hidup dalam keputusasaan dan kesombongan gitu kan, kebodohan gitu kan. Nah, jadi di kerajaan Clover kami juga melawan ras yang tidak ingin kami lawan, semua karena iblis, ya, katanya. Tapi kemudian kita mengetahui bahwa perang adalah rencana iblis, ya. Jadi perang itu adalah rencana iblis, bukan rencana manusia. Manusia itu pengennya damai, guys. Cuman hanya iblis saja yang pengennya berontak, perang, berkelahi, ya, mencari masalah, itu kan, itu iblis. Dan bahwa kita semua memiliki hal-hal penting untuk dilindungi, ya. Dilindungi di sini bisa jadi keluarga, itu ayah ibu gitu kan, bisa jadi anak-anak itu kan, bisa jadi istri, itu bisa jadi orang-orang sekitar, ya, yang kita sayangi gitu kan. Nah, selama kita bisa berkomunikasi dengan dan saling memahami, bahkan orang-orang dari dunia yang berbeda pun bisa terhubung. Iya dong, ya, seperti si Asta ini kan langsung terhubung sama Kabbalah itu kan. Dia tuh pengen menyelamatkan Kabbalah juga kan dari anomali-anomali yang gak jelas dari si Francis ini. Malah Francis ini menolak gitu kan. Ya, apakah Francis ini akan berubah menjadi iblis? Coba saya lihat nanti. Percayalah padaku, aku bukan musuhmu tapi sekutu. Jika iblis muncul, aku akan bertarung di sisimu. Nah, itu katanya si Asta. Cukup, si Francis bilang. Apa yang baru saja kau katakan tidak bisa membuat kami mengabaikan fakta bahwa kau dirasuki iblis. Buset, keras kepala banget si Francis ini. Malah fakta yang bersinar akan memudahkan mata dia, guys. Kapten Francis, kau tidak berbicara mewakili semua orang, ya kan? Ya, jadi kau tidak berbicara mewakili semua orang, karena ya emang orang mana yang maksud oleh si Francis, ya. Dia tuh cuman mengandalkan dirinya doang, kayak orang bodoh, ya, yang menganggapkan dirinya benar, ya kan. Ya, semacam apalah gitu kan, efek ada itu Dunning-Kruger effect, ya, menganggap dirinya benar dan orang lain itu salah. Itulah si Francis.
Si Kadarin bilang, kalian tahu mengapa anak laki-laki ini berdiri di hadapan kalian, menghadapi keraguan kalian kan? Itu untuk menyelamatkan temannya yang ada di dalam buku itu sekarang. Dan tahukah kalian mengapa temannya terjebak di dalam buku itu? Beberapa dari kalian pasti tahu kan? Itu tanya si Kadarin. Itu untuk menyelamatkan seorang anak yang dirasuki monster. Jadi buku tersebut untuk harus tangkap si Asta tujuannya, tapi malah ditangkap si Yuno. Anak itu ada di sini, itu kata Rin. Polly, beritahu semua orang apa pendapatmu, oke? Oke, ini Polly. Imutnya dong, anjay. Ini si bocil ini juga bisa sihir kayaknya kan. Semuanya, aku sama takutnya dengan iblis seperti kalian. Tapi saat ini yang paling aku takutkan adalah dia tidak akan kembali. Buset, ini kayak semacam kalau bisa lirik sih judul lagu Aku Takut ini benar-benar refleks ya kan, benar-benar sangat nyambung sekali ya guys. Tolong selamatkan dia, aku mohon, kata Polly. Kata Rin bilang, jika iblis muncul, bukan hanya pengusir iblis, tetapi pengawal kerajaan juga akan ikut serta dalam menekannya. Mohon percayalah. Owen muncul, ini Kapten Owen nih paling tegas nih kan, pria paling tua nih kan. Masyarakat petualangan juga akan bertanggung jawab. Lagi pula petualang terbaik masyarakat kita telah membuat pilihan. Anjay, Kapten Owen, Zubeda bilang. Francis langsung terdiam diri. Lolita bilang, pengusahaan dan ketakutan telah berkurang. Sekaranglah kesempatan kita. Ya, aku datang. Asta langsung melompat guys. Apakah langsung menyerang si Francis? Watson, ini warnanya merah ya. Ya, ini berada di dalam buku ya, di dalam buku anunya ya. Anunya buku-buku warna merah itu buku sihir iblis tuh kan. Jadi di sini sama seperti tadi ya. Yang tadi kan warna biru itu punya Lolita. Sedangkan ini buku punya merah, ini punya Francis ya. Warna merah itu kan kristalnya warna merah, buset. Ini semacam apalah gitu kan. Warnanya bikin sakit mata ya guys ya. Warna merah-merah, warna penuh amarah, dendam ya, dengki ya kan, iri itu kan. Warna seperti itu guys. Sangat mencerminkan si Francis yang selalu menuduh si Asta ya kan. Bahwasanya Asta itu iblis. Padahal Asta itu bukan iblis guys, tapi dia itu iblis berarti manusia. Ataupun manusia berbentuk iblis ya, bisa jadi. Oke, ini kita ikuti jejak-jejak ini. Di sini sudah muncul lah si Yuno yang terkurung di dalam buku tersebut ya. Waduh, ini langsung ada iblisnya, iblis yang sebenarnya. Yuno, kau baik-baik saja, Asta. Aku baik-baik saja. Jika kau datang lebih lambat, aku akan menanganinya sendiri. Omong kosong. Sebentar lagi kalian semua akan menjadi mayat dingin. Ya, itu katanya si topeng. Apa nih namanya? Curut ya, Hell Curut. Kalau di Mobile Legends tuh kayak karakter Hell Curut ya. Tapi di sini coba saya bilang kembali, omong kosong. Sebentar lagi kalian semua akan menjadi mayat dingin. Ya, jadi katanya mereka ini akan dibunuh di sini ya. Itu tujuan seri iblis yang tanya 4 nih. Apakah ini iblis yang bersembunyi di sini? Mengapa suaranya terdengar seperti Francis? Ya, sudah saya bilang tadi kan, bahwasanya Francis ini adalah fakta yang sangat bersilau dan bisa membutakan fakta yang sebenarnya. Karena fakta dari si Francis itu bukan fakta, tapi ilusi yang diciptakan menjadi fakta. Makanya si Nolin bilang suara iblis ini mirip kayak si Francis. Padahal Francis itu kan pendeta. Kalau di dunia di Sofia itu dia itu pendeta yang menyebarkan ajaran sesat kepada manusia. Bahwasanya si Asta itu harus tangkap ya. Dan supaya si bisa menghisapkan energi ya si Francis tersebut menjadi lebih kuat dan bisa menyesatkan orang-orang di Sofia. Itu tujuannya. Suara Francis juga bilang itu mungkin semacam trik ilusi iblis. Apapun itu, ayo lawan. Ya, itu tanya. Ayo kita lawan guys. Ini ada lain. Ini ada 2 ya, ada si Asta dan juga Noli guys. Oke, kita lawan. Di sini namanya Dark Bone Spirit ya. Oke, kita lawan. Langsung tumbang ya kan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan itu? Ini belum berakhir, itu katanya Asta. Buset, ini ada 2 kali guys cara-caranya guys.
Buset, ada 2 kali ya guys. Apakah dia akan mati? Percuma, kekuatanku tak terbatas. Kalau bahasa sangarnya gimana bang? Percuma, kekuatanku tak terbatas. Anjay. Di sini saat ini juga aku akan melampaui batasku. Si Asta mereka melampaui batas. Coba saya lihat. Berarti apakah melampaui batas ini? Sebenarnya sih serangannya sih memang lembek sih ya. Aku tidak pernah menyangka akan terdesak sejauh ini, Tax. Aku tidak pernah menyangka akan terdesak sejauh ini, Tax. Itu kata si iblis. Hanya itu yang kau punya, ya kata si Yuno. Kekuatannya melemah. Kekuatanmu yang konon tak terbatas berasal dari rasa takut dan kebencian orang-orang, tetapi tidak konstan. Itu kata si dari Zubedah ya, sang pengalaman dari ya pahlawan Kabala ya kan. Asta bilang hanya ada beberapa dari kita di sini, tapi di luar ada lebih banyak orang yang percaya pada kita. Kita akan menang. Itu kata Yuno. Ya sekali lagi kita nyerang. Jadi ada 4 kali serang ya. 4 kali serang si monster ini yang namanya Darkbone Spirit. Oke. Akan ada animasi guys. Coba lihat nih, dia tuh mengamuk ya guys, menciptakan perisai. Ya langsung si Asta mengamuk menggunakan pedang, sama Yuno tuh mengeluarkan apalah. Ini si Nole menggunakan bor ya kan, menyerang si iblis itu kan. Langsung pecah perisai, langsung mati dia, hancur, lenyap dan binasa. Kita akhirnya mengalahkan iblis, kerja bagus semuanya. Itu sudah bilang. Kita menang, Nole bilang. Yeay, kita akhirnya bisa kembali. Jadi mana jalan kembalinya? Anjay, si Asta ini terlalu semangat sampai dia tuh tidak tahu kalau dirinya terjebak di dalam buku ya guys. Aku bisa merasakan jalan keluarnya ke sini. Ya, jadi sudah tuh tahu jalannya ya, karena dia tuh orang rumah Kabala. Jadi dia tuh nggak terlalu takut ya. Oke. Di sini sudah ya, sudah keluar dari buku ya, buku yang di atas ini buku penyihir ya, buku penyihir dari si Francis ya kan. Oke, di sini pertarungan buku bicara dengan Lolita. Kebetulan Lolita ada di luar, ada di dekat si Zubedah ya. Zaman leluhur adalah zaman masa kejak apa ya? Aduh, ini kebelet ya saya tuh mau ngomong karena sudah 1 jam yang berlalu. Zaman leluhur adalah zaman masa kerajaan sihir. Yang tersisa saat ini hanyalah alkemi. Ya anjay. Ya emang sih. Zaman sihir itu zaman dulu. Kalau sekarang sih cuma alkemi namanya. Alkemi ini semacam obat-obatan ya. Ramuan-ramuan kan. Pertolongan buku bisa menyerahkan. Oke. Selamat datang kembali para pahlawan. Ya, kata si Lolita. Ini Zubaida bilang, "Hah, Rita di mana yang lain?" Mereka mengejar Prancis. Mereka menuju ke barat. Ya, mereka ini rakyat yang kena tipu tadi kan, rakyat yang kena kerasukan setan anomali buatan si Prancis ya kan. Yaitu mereka akan mengejar si Prancis ya. Apa yang terjadi? Itu tanya juga ya. Prancis dipengaruhi oleh sihir iblis dan menjadi wadahnya. Ayo kita menyusul. Oh, jadi si Prancis ini kerasukan setan. Jadi dia itu benar-benar ironis. Dia itu menuduh Asta adalah bukan pria sih ya, pria ya, maupun laki-laki yang kerasukan setan maupun iblis. Faktanya si Francis itu adalah orang yang dirasuki iblis. Buset, kata saya, ini emang mulutmu harimau ya? Ataupun mulut itu adalah pisau ya kan, itu benar-benar terjadi ya. Bahkan nih bisa jadi senjata makan tuan ya guys. Di sini ini tertulis akhir perseteruan mengejar si Prancis. Oke, kita kejar. Kita kejar. Pakai teleportasi ya guys. Dia tuh berada di Sofila ya. Oke, di sini sudah muncul. Ini ada beberapa warga ya. Ada Royal apa ini namanya? Royal Guard Warrior. Di sini ada juga apa namanya? Warrior perkumpulan petualang ya. Di sini Prancis sudah terikat guys, terikat kayak tali warna kuning. Ini tali sihir ya, anggota eksorsis ya. Ada 4 di sini. Ini Prancis sudah terkurung ya, menggunakan rantai. Saya tuh pikir tali ya guys, tapi ini rantai guys, rantai emas ya. Kayak ini rantai dari Gilgamesh ya, dipinjamkan oleh eksorsis ya, bisa jadi. Iblis, aku tidak akan membiarkanmu menggunakanku. Para pengusir iblis, eksekusi aku. Buset, jadi si Francis ini sudah menyerahkan. Sudah menyerahkan diri itu. Bahkan dia tuh eksekusi namanya.
Apakah dia tuh akan lenyap? Saya tuh kurang tahu juga. Kalau lenyap sih ya epic banget nih ceritanya, nggak kayak game sebelah. Kapten, itu anggota eksorsis. Itu bahkan kayaknya sih ini kayaknya pedang cahaya. Ini sudah kayak Enuma Elish ya dari si Gilgamesh, biar lenyap sekalian si apa namanya? Si Francis ya kan. Bahkan di game ini pun tidak peduli siapapun pangkatnya, dia tuh akan diberantas habis-habisan ya kan. Lakukan sekarang, itu kata Francis. Siapapun yang dirasuki iblis harus mati. Buset. Tapi ya anggota masih bingung kan. Sial, tidak ada cara lain. Kita harus melakukan apa yang dikatakan kapten. Yaitu kata si anggota eksorsis yang lain yang rambut warna merah. Mereka ini sama-sama menggunakan Enuma Elish ya buat memusnahkan si Francis dari rantai apa namanya, rantai Enkidu ya kan. Tunggu, aku mungkin bisa mengembalikan Kapten Francis jika keadaan normal, itu kata si Asta. Percuma, jangan sia-siakan usahamu, itu kata Francis. Jangan menyerah, itu kata si Asta. Tanpa mencoba, kau adalah kapten pengusir iblis kan? Bisakah kau benar-benar menerima kekalahan dari iblis seperti itu? Francis bilang, tentu aku tidak bisa. Tapi percayalah padaku dan percayalah pada dirimu sendiri. Aku akan menyelamatkanmu. Demon Destroyer Sword, ya Asta bilang. Asta menunjukkan pedang penghancur iblis ke arah Francis, menghilangkan sihir iblis. Francis, Kapten. Ini si anggota rambut hitam kan. Kapten sudah kembali sadar. Selamat datang kembali Kapten. Bagus sekali. Kapten Francis, iblis itu telah pergi untuk selamanya. Kau bisa tenang. Francis, jelaskan dirimu sebagai kapten pengusir iblis. Mengapa kau dikendalikan oleh iblis? Buset, itu katanya dari si Catherine. Katanya si Francis itu kan orang yang untuk mengusir iblis, namanya kapten kan, tapi malah dia yang kena kerasukan iblis. Ya, jadi ini memang agak aneh, tapi ini memang mengajari kita bahwasanya orang yang menuduh orang itu jahat ya kan, itu belum tentu orang itu baik. Misal seperti Francis, dia tuh sok baik kan, padahal dia tuh yang jahat tuh. Nah, dan dia tuh menuduh si Asta ya kan. Francis bilang, sebagai kapten pengusir iblis, aku selalu melindungi warga. Melindungi warga apanya? Sedangkan dia tuh kerasukan iblis tadi. Namun iblis sudah lama tidak muncul di Sopila. Citra pengusir iblis telah memudar secara bertahap di benak orang-orang. Ya memang juga sih, tapi ini jangan bilang cuma akal-akalan dia ya kan. Akibatnya aktivitas para pengusir iblis mulai dianggap tidak ada gunanya dan bahkan terkadang diejek. Itu bisa jadi karena memang iblis di Sopila itu memang sudah musnah sudah sejak zaman dahulu purba kala kan. Tapi iblis kan tidak akan muncul lagi kan dengan bentuk yang lain. Selama pekerjaanku sebagai pengusir iblis, pikiranku perlahan terganggu. Jauh di lubuk hati, aku mulai mendambakan penampakan iblis untuk membuktikan kemampuan pengusir iblis. Ya, itu kata Francis. Mungkin saat itulah iblis merasuki tubuhku. Aku telah menyebabkan banyak masalah bagi kalian. Aku sangat menyesal. Dan Asta, aku salah paham. Maaf. Juga terima kasih. Itu kata si si Francis. Bahwasanya Francis ini dia itu pekerjaan pengusir iblis, ia itu sudah dianggap kuno dan bahkan sempat diejek oleh warga-warga sekitar ya kan. Sehingga si Francis mengajak iblis untuk melakukan aksi-aksi yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kebutaan fakta yang ada di Kabbalah ya. Untung ada si Asta, kalau enggak ya sudah bisa menjadi gelap semua dong. Ya kan? Nah, jadi si Asta bilang, kesalahpahaman telah diselesaikan dan Kapten Francis kembali normal. Sungguh luar biasa. Mulai hari ini kita yang memiliki sumpah yang sama untuk melindungi akan bersama-sama meraih tujuan yang lebih tinggi. Ya, tujuan lebih tinggi dari yang dimaksudkan oleh Asta bukan jadi kekayaan, bukan jadi pejabat tinggi, bukan jadi kekuatan yang besar, tapi menjadi kemakmuran, kenyamanan, kedamaian gitu kan. Anjay, jadi merasa aman, jadi iblis-iblis anomali itu kan. Ya, nah, jadi si Francis bilang, anjay ya bila ya serang si Francis. Pokoknya itu saja, Nole tanya.
Pokoknya itu saja. Ya itu sih, no, bukan tanya sih, tapi itu permintaan oleh berdasarkan si Asta. Oke. Di sini kita itu bicara dengan si Catherine. Di sini tertulis menawarkan makanan yang enak. Coba saya tekan. Menurut Zubaida, anomali itu buku besar. Ya, anomali itu buku besar itu tampaknya adalah kunci untuk kembali ke dunia kita. Itu kata si Yuno. Namun tempat yang kita masuki tadi sepertinya hanya memiliki jalan keluar kembali ke dunia ini. Bisakah kita benar-benar kembali ke kerjaan Clover dengan cara ini? Itu kata Yuno. Catherine bilang anomali itu memang kunci untuk kepulanganmu, tapi kau sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Apa maksudmu? Itu katanya Yuno. Karena Asta mengalahkan iblis, infiltrasi dimensi akan segera berakhir. Kau hanya perlu menunggu di dekat anomali, dan saat anomali itu menghilang seiring waktu, kau akan dapat kembali ke duniamu. Baik, itu kata Yuno. Jadi untuk mengalahkan itu kan si infiltrasi dimensi kan sudah dihancurkan oleh Asta karena di sana mengalahkan iblis yang ada di tubuh Francis. Jadi si Yuno, si Nole dan juga Asta itu hanya berdiri di dekat buku itu aja. Di saat buku tersebut memudar, maka mereka itu akan kembali ke dunia Black Clover dan selamat tinggal di dunia Legend Neverland maupun Kabbalah. Oke. Bagus sekali, kita akhirnya bisa kembali, si Nole. Dia bilang, hore Nole, dia tuh akan menggunakan custom si putri ya, tuan putri di dunia Black Clover ya kan. Saat itu perut Asta berbunyi keras. Aku lapar, ayo makan dulu, itu kata Asta. Benar, kami belum makan apapun sejak kedatangan kami, ya katanya Nole. Jadi dia tuh nggak makan apapun, jadi mereka ini berpuasa dong ya, berpuasa untuk mengalahkan si Francis dan sekte-sekte pengikut antek anomali itu kan. Nah, jadi si Catherine bilang di sini sudah seharusnya aku sendiri yang menyambut para hero, tapi masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Zubaida, bisakah kamu menyambut mereka untukku? Bisa dong. Tentu, serahkan padaku. Oke, pergi ke restoran. Di sini judulnya menawarkan makanan yang enak ya kan. Oke, pergi ke restoran. Pasti ini ke siapa ya? Chef yang ada di situ. Coba saya lihat. Entahlah, saya tuh Colin namanya ya. Oh, kan Colin sih, tapi lupa sih namanya siapa kan. Ini namanya. Oke, si Zubaida sudah tunjukkan restorannya, restoran Ali Sofila. Ini tempatnya. Ini restoran paling populer di sini. Masakannya bahkan menyaingi masakan istana kerajaan. Iya dong. Kau harap makanan di sini sesuai seleramu. Ayolah, baunya sudah enak sekali, itu katanya Nole. Setelah memberi perintah, semua orang langsung bersiap. Asta bilang, apa ini? Tanya. Ini seperti nomotato buatan sisters, tapi manis. Ya. Di Sopila, sup talas manis adalah resep utama, itu kata Zubaida. Benarkah? Ini sangat lezat. Aku tidak pernah merasa cukup. Waduh, Asta nih kerasukan apa lagi ini kan, kerasukan Paimon di Genshin Impact kayaknya. Dia itu kayak lambungnya itu kayak portal gitu kan, nggak habis-habis, nggak kenyang-kenyang. Itu bisa jadi. Bodoh, itu kata Nole. Kau tidak akan menghabiskan semuanya kan? Itu katanya. Ya, karena si Asta ini kan orangnya rakus. Takutnya nanti malah si Asta akan melahap semua kayak lubang hitam yang tidak menyimpan ataupun diberikan pada si Yuno maupun Nole jatah makan. Ya, karena sudah diambil oleh Asta. Itu takutnya si Nole. Luar biasa, itu kata Yuno. Kalian bisa memesan sebanyak yang kalian mau, makan sepuasnya. Itu kata Zubaida. Oke. Jadi cerita di sini sudah habis guys, sudah tidak muncul lagi. Dan kebetulan ini pemilik restorannya namanya Pelor guys ya. Apa bisa aku bawakan untukmu, tamuku? Itu adalah si Pelor guys ya, restoran yang ada di Sopila. Nah, jadi ceritanya benar-benar asik banget ya guys ya. Di sini ada buku anomali ini yang menyebabkan masalah terbesar ya. Bisa mereka bertarung dengan kayak monster mirip Dajjal tadi ya kan. Nah, jadi untung aja monster kayak Dajjal tuh hanya anak buah saja ya kan. Nah, jadi ini karakter Zubaida ya kan, itu bukan jelmaan saya sih, tapi karakter yang sangat saya sukai ya, yang ada di Neverland ya. Saya itu sudah mainkan Neverland selama berapa bulan kan? Lebih kurang 7 bulan 8 bulan. Setidaknya saya tuh sangat bersyukur sekali ya kan untuk memainkan game ini. Apalagi game ini ada desain karakter yang lumayan bagus ya sebagai karakter utama kita.
Nah, jadi ceritanya sudah berakhir di situ ya guys ya. Karena di sini nggak ada lanjut lagi. Di sini ada cerita Daisy, tapi ini cerita lain. Ini nggak ada hubungan dengan Black Clover ya. Ini hanya hubungan dengan Flower Fairy-nya saja. Flower Fairy yang ada di Neverland. Nah, jadi kalau masalah ceritanya, kalau kalian tuh lihat, kalau mau ceritanya itu sudah habis atau belum, di sini tertulis collab Black Clover. Di sini tertulis cerita kolaborasi ya. Di sini tekan langsung tertulis semua cerita kolaborasi selesai. Jadi tidak ada ceritanya lagi. Karena mereka itu sudah bersantai, mereka itu hanya menikmati suasana, yaitu baik itu si Asta, Yuno dan Nole. Mereka itu berwisata di Sopila ya, Sopila seperti ini. Mereka itu akan berkeliling, akan memancing, akan menari, akan bertemu-temu dengan orang-orang hebat ya kan, orang hebat seperti Kukuk mungkin ya kan. Si Kukuk seperti ada di top rank kan, misalnya ini Kukuk ini bisa jadi kan yang sudah 15.000 like kan, itu yang populer dan kuat banget itu turbonya 11 juta sekian ya kan, itu bisa jadi. Mereka tuh akan bertemu dengan Zubeda, itu bisa jadi juga. Mereka tuh akan bertemu dengan beberapa karakter seperti Anna ya kan, bisa jadi karakter Okmar itu kan bisa ikut ngamen itu kan, dan juga karakter-karakter Kasey, Owen, Lolita itu kan si apa itu yang pemukul ini bisa jadi si Luna ya kan. Mereka tuh akan bertemu dengan Charlene juga kan untuk bicara sesuatu, bahkan Dr. Beast ya, Dr. Fantasy Beast ini juga. Jadi si Yuno ini sama apa namanya Nole dan juga Asta, mereka itu akan bersantai-santai selama 2 minggu sebelum akan event ini. Event ini kan berlangsung dari tanggal 1 ya sampai tanggal 14. Jadi mereka ini akan bersantai di Sopila ya, adapun dunia Kabala di game The Legend of Neverland. Mereka itu bersantai selama 2 minggu guys sebelum mereka kembali ke dunia Black Clover. Nah, jadi ceritanya benar-benar asik banget guys ya, asik ya menurut saya, tapi nggak terlalu mencengangkan ya, karena di endingnya itu mereka itu nggak apa namanya anggota Exorcist, mereka ini tidak mengeluarkan Enuma Elish ya, kasihan banget ya. Hanya saja mereka itu menyuruh apa bukan menyuruh sih, tapi Asta itu meminta mereka untuk memurnikan iblis dengan menggunakan pedang besarnya ya kan. Itu kayak mirip kayak semacam kekuatan Ren Amemiya ya, yaitu yang Satanel kan. Dia tuh nggak perlu menghancurkan fisik, tetapi hanya menghancurkan jiwanya saja. Fisik masih aman, jiwa si apa namanya si jiwa si Francis ya, Francis itu masih aman, tetapi nafsu yang iblis tuh, jiwa iblis hancur. Itulah hebatnya kemampuan si Asta ya, mirip kayak Satanel kan. Walaupun sana itu sudah pasti sudah kelas atas ya, kalau Asta ini kan masih kelas ecek-ecek kan ya, kelas ecek-ecek kan masih power level yang kecil itu kan. Nah, kalau Ren Amamiya tuh sudah tinggi itu kan, tuh sudah melawan kasta dewa tuh, jadi bukan kaleng-kaleng lagi itu kan. Nah, jadi kali itu saya tuh nggak membahas itu, yang jelas di game ini menjelaskan bahwasanya orang yang menuduh orang lain tuh buruk bukan berarti dia tuh orang baik, dan juga orang yang terlihat buruk itu juga belum tentu orang tuh itu akan buruk. Orang yang penampilan baik dan bersikap baik itu belum tentu baik guys. Nah, jadi contohnya seperti si Francis tadi ya, dia itu menuduh Asta adalah iblis. Memang sih Asta itu iblis, tapi Asta ini iblisnya hanya fisiknya saja, tapi untuk jiwanya masih manusia maupun malaikat. Sedangkan si Francis, dia itu fisiknya manusia, kekuatannya juga manusia, tapi jiwanya iblis guys ya. Misalnya semacam nafsu ya, nafsu dan akal dia itu iblis. Jadi dia ini menuduh orang lain iblis, tapi dirinya itu adalah iblis. Ya, jadi gitu guys. Jadi jangan sampai kita itu memiliki sikap seperti Francis ya. Jangan berbahaya. Itu sangat merugikan diri kita maupun orang lain ya. Bahkan orang-orang pun tidak mempercayai lagi si Francis ya. Jadi sekarang hanya tinggal yang dipercaya oleh penduduk yang ada di Sopila, kemungkinan si Lolita, si Catherine sama Zubeda doang ya kan. Sama Captain Owen. Soal lainnya sih belum tentu percaya, karena setiap NPC yang datang pasti mereka ini terlihat seperti anomali kan, mengundang kekuatan iblis gitu kan, mengundang kekuatan setan ya. Setan itu kan juga iblis juga. Setan itu adalah sifat ya, sifat. Kalau iblis itu jahat pasti ada sifat setannya ya kan, karena setan di sini adalah sifat. Seperti si Francis tadi, Francis kan ada kekuatan iblis kan, dia itu setan ya, dia itu setan. Jadi iblis itu ada di tempat lain. Nah, jadi kesimpulannya apa guys? Nah, kesimpulannya sudah saya bilang tadi. Kita tuh gak bisa menyimpulkan masalah dari permasalahan tadi. Misalnya permasalahan kita tuh lihat dari sampul buku. Kalau buku itu jelek,
anggap saja itu jelek, padahal itu belum tentu jelek dong ya kan. Seperti Asta, dia tuh kelihatannya iblis tapi dia tuh bukan iblis. Dia tuh masih ada hati manusia dong. Dia tuh pengennya manusia itu hidup damai guys, bukan hanya menghancurkan manusia, bukan membuat putus asaan gitu kan. Nah jadi ya sudah saya sebutkan dari ya kesimpulannya ya, orang baik itu belum tentu buruk. Orang baik belum tentu buruk, itu sudah pasti, tapi orang baik belum tentu baik, itu juga pasti. Dan juga orang jahat, orang buruk ya, itu belum tentu jahat guys, itu sudah pasti, karena di game ini mengajarkan kita untuk melihat beberapa arah ya kan, beberapa arah persepsi maupun beberapa arah pengamatan, semacam observasi gitu kan, mengambil kesimpulan gitu kan. Nah jadi kesimpulannya seperti itu guys. Nah tadi ada kebetulan suara motor yang kebetulan lewat rumah saya, jadinya suaranya agak berisik, tapi setidaknya suara saya masih terdengar jelas di mikrofon di HP ini guys. Semoga cerita ini bermanfaat pada kalian semua, apalagi kalian yang sudah memainkan game The Legend of Neverland ya kan, dari sejak kapan gitu kan, sejak zaman purba gitu kan, zaman masa Gatot Kaca melompat kan, itu bisa jadi apa, atau kalian memainkan game The Legend of Neverland kemarin gitu kan. Seperti saya ini memainkan masih kemarin tuh kan, itu bisa saja terjadi, dan ceritanya sangat seru ya kan, walaupun cerita topiknya enggak mana ya, enggak seru se-Genshin sih ceritanya, tapi setidaknya bagi saya sih asik ya. Ingat, ceritanya tetap asik banget, walaupun ceritanya enggak seseru Genshin, karena kalau Genshin tuh ceritanya pasti lawannya tuh enggak KO ya. Kalau di game Neverland pasti lawannya itu pasti akan KO. Walaupun tidak KO, dia itu akan musnah sifat KO-nya. Bukan sifat KO, tapi sifat ego yang tinggi itu akan KO. Misalnya seperti Francis ketika itu terperangkap oleh jiwa iblis dengan berkat si Asta dengan pukulan pedang yang besar. Jadi iblis tersebut hancur, hilang, musnah, lenyap gitu kan. Sedangkan si Francis selamat. Nah, itu hebatnya di game The Legend of Neverland. Tidak seperti Genshin, ceritanya akan bersambung lagi, dan monsternya itu akan menjadi besar dan semakin tidak menyerah. Ya sebenarnya sih setiap developer baik Arc Games maupun HoYoverse pasti cerita konsepnya pasti akan berbeda. Kalau HoYoverse pastinya ceritanya lebih epic dan seru. Kalau cerita di Neverland ceritanya simple tapi berbobot. Ya, ceritanya simple tapi berbobot dan bisa kita pelajari ya dari kesimpulan cerita tersebut. Nah, jadi bagi kalian sudah mendengar cerita saya ya, cerita kolaborasi Black Clover ya. Black Clover X Neverland anjay. Adapun Neverland X Black Clover ada terlibat tokoh seperti Nole, Asta ya, dan juga si Yuno maupun si Zubaidah ya. Bahkan Tuan Putri Catherine Sofila juga ikut-ikutan ya untuk mengalahkan si Francis. Oke. Jadi kalian terima kasih banyak yang sudah mendengar omongan saya ya, perbacotan saya. Bahkan saya tuh sempat pilek tadi ya kan, batuk-batuk ya kan. Kalau misalnya tadi agak kurang sehat itu kan, mungkin suara saya tuh akan terdengar seperti kecil maupun batuk itu kan. Nah jadi saya terima kasih kembali pada kalian telah menonton video saya ya kan, selama 1 jam lebih, bahkan ini hampir mendekati 2 jam ya, sudah 1 menit 53 detik. Nah jadi kalian sehat selalu, mudah rezeki ya kan. Dan jangan lupa like video ini ya guys, dan jangan lupa share juga, subscribe juga kalau kalian mau. Tapi untuk channel saya ini khusus untuk bagi orang yang bermain game The Legend of Neverland aja ya kan. Nah jadi saya tuh bikin konten ya untuk sebagai hiburan, sebagai saya tuh pernah mainkan game Neverland ya. Jadi saya tuh pernah bercerita tentang gimana sih cerita Black Clover yang ada di Neverland. Saya tuh sudah tahu intinya ya kan. Jadi ceritanya epic dan seru walaupun animasinya terbatas ya, karena game art Neverland ini gamenya itu buatan Arc Games ya, pasti agak kurang ya, masalah grafiknya pasti agak kurang. Tapi setidaknya saya itu bersyukur banget bisa mainkan games yang satu ini. Nah jadi cerita Black Clover sudah habis ya. Jadi si Yuno dan Yuno, Asta dan juga Noli, mereka itu akan bersantai selama 2 minggu. Kalau dilihat dari event ya, coba saya lihat di event tinggal berapa hari lagi guys. Kalau lihat tanggal di sini tanggal 7 ya kan, tanggal 7.
Nah, kalau dilihat dari ini eventnya tanggal 14. Jadinya ada sekitar 7 hari lagi mereka bersantai. Dan di sini ada beberapa event masih belum terbuka, yaitu ada menentang Dungeon ya, Guardian itu belum terbuka, ya kan? Karena dibukanya di tanggal berapa ya? Di tanggal 8 ya. Iya dong, tanggal 8. Sedangkan yang Wheel Senjata itu dibukanya di tanggal 8 juga ya kan? Sampai tanggal 14. Ya, jadi lebih kurang seperti itu guys kalau masalah event yang kali ini guys. Jadi semoga bermanfaat dan sehat-sehat selalu dan tetap semangat menjalankan permainan game Legend of Valorant. Selamat menjalani kehidupan kalian masing-masing. Dan saya dari bukan Zubaidah sih, tapi Zubaidah di game ya, di game on Valorant saya itu sebagai Zubaidah. Kalau di dunia nyata saya itu sebagai laki-laki orang yang sangat cerdas. Maaf sorry, ada suara motor, berisik banget nih motor ya. Gue sebentar, oke. Di game The Legend of Valorant saya itu menggunakan karakter perempuan yang namanya Zubaidah, ya kan? Dia tuh cantik ya, menggunakan custom peri air ya, peri air Gardenia guys. Oke, jadi dia itu cerminan dari waifu yang saya impikan ya, yang saya suka itu kan. Nah, jadi saya itu di dunia nyata yang namanya Zubaili ya kan, sebagai seorang pria ya, pria muda remaja biasa yang melakukan pekerjaan biasa sebagai buruh tani ya, buruh pertanian. Terkadang saya itu juga nganggur ya kan. Semoga sih saya itu mudah rezeki ya, walaupun dunia ini tidak baik-baik saja, tapi setidaknya saya itu ada kesempatan untuk memainkan The Legend of Valorant. Nah, jadi saya ini orangnya Sigma guys. Jadi saya ini bukan fanboy ya, tapi saya ini orangnya Sigma guys ya. Sigma, orangnya berewokan, rambutnya panjang, tapi saya tuh nggak berotot ya, tapi masih lumayan lah, masih ada kelihatan berotot ya. Tapi setidaknya saya tuh walaupun orangnya berewokan sama wajah garang gitu kan, kayak dekil gitu kan, tapi saya tuh kalau di game saya tuh pasti akan memilih karakter perempuan yang sangat glowing ya, itu sudah pasti. Karena itu saya tuh pengen sih dapatkan istri saya ya, ataupun waifu saya yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya sudah saya sebutkan tadi. Saya buatkan konten sebagai hiburan ya, sebagai pengalaman saya tuh mainkan The Legend of Valorant. Dan si Zubaidah ini adalah cerminan waifu yang saya impikan, yang tidak saya terwujudkan di game lain ya, seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail maupun Honkai Impact. Karena di Honkai Impact kan mengikuti yang sudah tersediakan oleh developer. Sedangkan di game The Legend of Valorant yang sudah tersediakan oleh developer juga, tapi itu masih kita bisa pilih. Misalnya setiap custom maupun karakter itu masih kita bisa pilih. Nah, itu. Jadi pilihnya itu tergantung selera ya. Jadi seleranya mau apa? Kalau mau laki-laki ya pilih aja laki-laki. Kalau mau perempuan ya pilih aja perempuan. Ya itu guys. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Saya ucapkan saya tuh namanya Zubaili ya, Zubaili Usman ya, sebagai nama asli saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.